Semuanya dimulai dengan permainan bernama Prison Day yang diciptakan oleh Dewa Kosmik Gelap hanya untuk mengisi waktu. Permainan partisipasi paksa ini menampilkan dungeon dengan berbagai tingkat kesulitan dan pemain dipilih secara acak. Namun, jika engkau gagal dalam perjalanan ini, engkau akan disegel secara permanen di dalam permainan tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Karena itu, semua orang percaya mereka bisa mengalahkan bos, mendapatkan kartu peringkat S, dan menjadi pemenang. Namun di tengah semua kehancuran ini, satu-satunya yang selamat dari permainan kejam ini hanyalah satu orang. Protagonis kita berpikir bahwa dengan menyelesaikan dungeon dan menjadi lebih kuat, dia akan mencapai keinginannya, tetapi hasilnya adalah menjadi dewa. Namun, dia tampaknya sama sekali tidak senang dengan akhir ini, menyatakan dia tidak akan menjadi anggota Dewa Kegelapan. Sebuah entitas kemudian menyuruh Tokia untuk bergabung demi mendapatkan kehidupan abadi dan kekuatan dewa agar mereka bisa berkuasa bersama. Makhluk gelap ini kemudian bertanya apakah dia akan benar-benar meninggalkan kualifikasinya untuk menjadi dewa. Tokia mengiyakan, meratapi bahwa bahkan setelah membuat semua pilihan yang tepat, dia akhirnya kehilangan ibu, teman-teman, dan pacarnya. Selanjutnya, kita melihat kilasan ingatan sang protagonis menunjukkan bahwa semua orang yang penting baginya telah hilang dalam permainan ini. Dewa Kegelapan menyapa satu-satunya yang selamat, Kurosu Tokia, dan menanyakan keinginan berikutnya. Satu-satunya keinginan pemuda itu adalah memiliki kehidupan yang damai dan normal bersama orang-orang yang dicintainya. Saat itu, dia teringat pacarnya yang mengajaknya kencan akhir pekan sambil menggenggam tangannya. Dipicu oleh ingatan ini, sang protagonis berteriak bahwa entitas itu menghancurkan segalanya, dan sekarang dia akan melenyapkan dunia ini beserta sejarahnya yang menyakitkan. Tiba-tiba, cahaya cemerlang meletus dari tangan pahlawan kita, dan sebuah kartu emas mulai muncul. Dia memperingatkan makhluk itu untuk menghentikan ancamannya, karena kartu ini memiliki kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh entitas tersebut. Tokia kemudian menunjukkan kartu pembalik waktunya, yang bisa menghapus ingatan semua orang dan membiarkannya mengulang hidupnya. Melihat ini, entitas itu terkejut, tidak percaya pemuda itu berhasil mendapatkan kartu seperti itu. Makhluk itu berkomentar bahwa ini menarik dan berharap bisa bertemu dengannya lagi sebelum menghilang. Dengan cahaya yang kuat, efek pembalikan waktu dari kartu emas itu aktif. Tokyo bersumpah bahwa dia akan kembali dengan persiapan dan tidak akan membiarkan sesuatu yang berharga diambil darinya lagi. Tiba-tiba, mata sang protagonis terbuka lebar, menunjukkan bahwa efeknya berhasil. Dia terbangun di ranjang rumah sakit, benar-benar bingung dan tidak menyadari sekelilingnya. Melihat sekeliling dengan ekspresi bingung, pemuda itu mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Sang protagonis menatap tangannya sendiri, akhirnya menyadari bahwa dia berhasil kembali ke masa lalu. Dia mengamati ruangan dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar berada di rumah sakit kota Midorasaki. Saat itu ibunya masuk ke kamar dan dengan cemas bertanya apakah dia mengalami mimpi buruk lagi. Dengan senyum lembut, dia mendekat dan menenangkannya, mengatakan bahwa dia ada di sana dan dia tidak perlu khawatir. Melihat ibunya hidup dan sehat di hadapannya, Tokyo sangat terkejut dan memanggil namanya dengan lembut. Dia ingat bahwa di lini waktu sebelumnya, kesadaran ibunya tersegel di dalam permainan, membuatnya dalam kondisi vegetatif. Diliputi emosi, pemuda itu memeluknya erat, mengatakan betapa dia sangat merindukannya. Bingung dengan reaksi putranya, dia bertanya apakah kondisinya memburuk. Kita mengetahui bahwa Kurosu Tokyo telah dirawat di rumah sakit sejak kecil karena gangguan disosiatif yang parah. Karena itu, dia terus-menerus mendengar suara dari banyak kepribadian di kepalanya, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Meskipun kondisinya menghalanginya menjalani kehidupan normal, inilah rutinitas yang selalu dia dambakan. Namun, jam digital di meja menunjukkan pukul 17:26 dan waktu hampir habis. Tokyo menyadari Prison Day dimulai pukul 6 sore, artinya dia hanya punya 34 menit kebebasan. Kesadarannya akan ditransfer, dan jika dia kalah dalam permainan, tubuhnya di dunia nyata akan mengalami koma permanen. Mengetahui bahwa pemula memulai di dungeon peringkat E, dia bergegas menulis setiap strategi yang bisa dia ingat. Sadar bahwa dungeon itu sederhana, jika engkau tahu aturannya, dia menyatakan akan menyelesaikan semuanya hanya dalam 10 menit. Tokia perlu menulis dengan cara yang bisa dimengerti ibunya, untuk meningkatkan peluangnya, dan juga untuk membantu temannya, kita. Ibunya kemudian menasihatinya untuk tidak berlebihan dan mengatakan bahwa dia hanya akan keluar sebentar untuk membuang sampah. Melihat ibunya pergi, dia merenung bahwa tidak seperti ayahnya, ibunya tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Dia teringat bagaimana ayahnya menghambur-hamburkan uang keluarga dan begitu saja meninggalkan mereka. Ibunya membesarkannya sendirian melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia baru sekarang mengerti bahwa hal-hal paling berharga selalu ada di sisinya. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka dan seseorang masuk. Itu adalah temannya, kita, yang membawa makanan ringan favoritnya.
Sang protagonis berkomentar bahwa sudah lama tidak bertemu. Temannya bingung karena mereka baru bertemu 3 hari yang lalu. Terungkap bahwa ini adalah teman masa kecilnya, Jaegonu Chikwita. Chikwita adalah satu-satunya yang membelanya saat kecil ketika orang lain memperlakukannya dengan buruk karena kondisinya. Namun, di kehidupan sebelumnya, temannya tewas saat mencoba menolongnya, dan pahlawan kita bersumpah tidak akan membiarkan tragedi itu terulang. Kembali ke masa kini, temannya yang penasaran bertanya apa yang sedang dia tulis. Takia menjawab bahwa itu adalah panduan strategi. Temannya bertanya, apakah dia seharusnya bermain game, karena itu bisa memperburuk kondisinya, tetapi pemuda itu bersikeras dia harus melakukannya. Kita akhirnya mengerti, berpikir itu pasti permainan yang luar biasa, sampai membuatnya begitu bertekad untuk bermain. Sang protagonis memberikan buku catatan itu, menyuruhnya membaca satu, dan memberikan yang lain kepada ibunya, membuat temannya bingung. Dia mendesak kita untuk membaca dan menghafal sebanyak mungkin, berjanji itu pasti akan berguna nanti. Meskipun menganggap perilaku temannya aneh, pemuda itu setuju dan mengambil buku catatan itu. Takia bertekad bahwa untuk melindungi orang yang dicintainya, dia harus menyelesaikan dungeon, mengumpulkan kartu, dan menjadi yang terkuat. Narator menjelaskan bahwa mengalahkan monster, menghasilkan kartu dari berbagai jenis seperti senjata, item, dan skill yang memberikan kekuatan. Hanya ada 15 kartu peringkat S dengan efek absolut yang bahkan para dewa kegelapan tidak bisa ikut campur, salah satunya adalah kartu pembalik waktu. Dengan tekad bulat, Tokyo menegaskan bahwa kartu peringkat S akan menjadi kartu trufnya, dan dia akan mengumpulkan semuanya untuk mengalahkan para dewa kegelapan. Jam di meja mendekati pukul 06.00, waktu untuk memulai permainan hampir habis. Melirik jam dan foto di meja, sang protagonis tahu bahwa Prison Day akan segera dimulai. Foto itu menunjukkan dia bahagia bersama ibu dan kidanya, tetapi kehidupan yang damai ini akan berakhir hanya dalam 1 menit. Sebuah notifikasi sistem kemudian muncul, memberinya selamat karena telah terpilih sebagai pemain di grup pertama. Gambar di atas meja mulai mengalami glitch, dengan artefak digital muncul di atas foto keluarga. Pada saat itu, tubuh pahlawan kita mulai menjadi digital saat jiwanya diekspor ke dalam permainan. Sistem kemudian memulai proses mengimpor ingatan dalam permainannya ke dalam pikirannya. Sekarang di ruang digital, Takia bersumpah bahwa kali ini dia akan melindungi orang yang dicintainya dan menjadi yang terkuat sekali lagi. Dengan tatapan marah, dia berjanji akan mengalahkan dewa bodoh yang mempermainkan dunia mereka. Layar selamat datang untuk Prison Day muncul, berharap para pemain menikmati permainan. Sistem memuat data pemain untuk Kurosu Tokyo dan menciptakan dungeon kelas A pertama, Office of the Mice. Selanjutnya, sistem mencoba menghapus ingatan dunia nyatanya tetapi berulang kali gagal. Dengan generasi bos selesai, pemuda itu menyadari semuanya identik dengan kehidupan sebelumnya. Dia menemukan dirinya di dalam dungeon yang terlihat persis seperti kantor di dunia nyata. Sang protagonis tahu beberapa pemain ingatannya dihapus, tetapi untuk beberapa alasan, ingatannya tetap utuh. Sudah tahu apa yang akan terjadi, dia mempersiapkan diri untuk dungeon kelas E pembuka. Dungeon itu bernama Office of the Mice, dan beberapa orang berada di meja mereka, tidak menyadari bahaya. Untuk menyelesaikan dungeon tingkat rendah ini, seseorang harus mengalahkan 3 bos, masing-masing dengan kemampuan yang berbeda. Tanpa membuang sedetik pun, sang protagonis memerintahkan sistem untuk membuka panel statusnya, dan layar biru muncul. Dengan itu, panel status Kurosu Tokyo terbuka, mengungkapkan informasi pemainnya. Dia mencatat bahwa semuanya telah diatur ulang. Mengalahkan 3 bos sekarang hampir mustahil, jadi prioritasnya adalah meningkatkan skillnya. Pemuda itu bertanya-tanya tentang berkah tak dikenal itu, dan apakah itu terhubung dengan ingatannya dari kehidupan masa lalunya. Bagaimanapun, dia membutuhkan kartu skill untuk mengalahkan stage itu, 1 bos, dan menyusun strategi langkah berikutnya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak protagonis saat dia mengingat sesuatu yang penting tentang dungeon ini. Dia teringat akan sebuah misi sampingan tersembunyi. Jika dia bisa mendapatkan kartu skill di sana, kemenangan tidak akan begitu sulit. Dengan 10 menit tersisa sebelum misi utama dimulai, Takia bangkit dengan tekad, tahu masih ada waktu untuk bertindak. Bergegas melewati kantor, dia teringat suara yang didengarnya sejak kecil, menyadari suara itu lebih jelas setelah dia terlahir kembali. Suara-suara itu berbicara tentang menyelamatkan bumi, bersikeras bahwa untuk menang, mereka perlu menggabungkan kekuatan mereka dengannya untuk mengalahkan dewa kegelapan. Bingung dengan ini, dia bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan kekuatan yang terpisah dari kartu peringkat S. Dia kemudian berhenti di depan pintu toilet pria, tujuannya. Memutuskan untuk mengungkap misteri suara-suara itu nanti, dia memasuki toilet, fokus pada misi sampingan.
Setibanya di sana, dia memastikan ini adalah tempatnya, dan tugas pertamanya adalah membuka peti harta karun. Sebuah notifikasi sistem memberitahunya bahwa dia telah mencapai lokasi tersembunyi dan misi sampingan dimulai. Layar biru mengungkapkan nama misi itu, rahasia yang tersembunyi di toilet pria. Tanpa membuang waktu, sang protagonis menendang pintu bilik dengan keras, berteriak bahwa dia akan menyelesaikan ini secepat mungkin. Di dalam bilik, makhluk kecil bertanduk biru terkejut oleh gangguan yang tiba-tiba itu. Sistem mengidentifikasi makhluk itu sebagai ogre pengecut, sebuah legenda urban yang bertengger di atas peti. Monster kecil itu mencoba terlihat mengancam, menggembungkan diri dan mengeluarkan geraman sengit untuk mengintimidasi pemuda itu. Tetapi dengan mata merah menyala, Takia berteriak pada ogre itu untuk menyingkir atau akan menyesal. Monster kecil itu menyusut ketakutan karena ancaman sang protagonis, tampak seolah-olah akan menangis. Dengan jeritan ketakutan, makhluk biru kecil itu bergegas dan melompat menjauh dari pemuda itu. Sebuah notifikasi sistem muncul, memberitahunya bahwa ogre pengecut telah dikalahkan dan dia mengamankan peti itu. Sang pahlawan berpikir bahwa makhluk selemah itu menjaga harta karun. Makhluk itu kabur begitu dia mengancamnya. Tetapi sistem menyatakan bahwa meskipun peti itu berisi hadiah, peti itu tidak dapat dibuka tanpa kunci. Tanpa peduli, sang protagonis hanya menginjak keras, menghancurkan peti harta karun itu. Melihat ini, sistem hanya mengumumkan bahwa pemain telah berhasil menghancurkan peti harta karun. Dia berkomentar bahwa banyak yang tertipu oleh tampilan itu dan melewatkan ini, tetapi seorang pemula dapat dengan mudah mengklaim kartu-kartu itu. Sistem kemudian mencantumkan item yang diperoleh, kartu vigor, speed, dan power, semuanya kelas E. Dia memegang 3 kartu skill dasar, menyatakan bahwa dengan kartu-kartu itu, dia akhirnya bisa mengaktifkan status pemainnya. Pemuda itu kemudian mengaktifkan kartu-kartu itu, dan tubuhnya diselimuti aura hijau saat skillnya naik level. Sistem mengonfirmasi, kecepatan, kekuatan, dan vigornya telah meningkat ke level 1 dengan batas level 5. Dengan senyum percaya diri, dia mencatat efeknya kecil tapi jelas, dan sekarang dia bisa menghadapi ketiga bos itu. Panel statusnya diperbarui, sekarang menunjukkan skill dasarnya di level 1 bersama dengan berkah tak dikenal. Mengaktifkan panel dengan kartu-kartu itu membuatnya menjadi pemain resmi. Bahkan di level 1, dia jauh melampaui manusia normal. Untuk menguji kekuatan barunya, sang protagonis meninju dinding toilet yang retak karena benturan. Cermin itu juga hancur berkeping-keping, tidak mampu menahan kekuatan pukulan itu. Dia berpikir bahwa dengan statistik ini dan pengalaman kehidupan masa lalunya, dia seharusnya bisa menyelesaikan dungeon ini dengan mudah. Tapi dia tahu bahwa mengalahkan para dewa dan melindungi dunia masih merupakan tujuan yang jauh. Dengan itu, dia bersumpah akan menggunakan setiap alat yang dimilikinya, termasuk kekuatan dari pemilik suara itu. Melihat layar sistem, sang protagonis mengatakan dia perlu lebih memahami berkah tak dikenal ini. Dia kemudian berteriak pada sistem, bertanya apakah pemilik suara itu yang memberinya berkah aneh ini. Sambil menyeringai, dia mengaku hanya bercanda, karena dia memang tidak mengharapkan jawaban. Tiba-tiba, suara misterius bergema di benaknya, menyatakan bahwa mulai sekarang, segalanya bergantung padanya. Seketika itu juga, siluet gelap dan menyeramkan mulai terbentuk di sekitar pahlawan kita di toilet. Bayangan itu kemudian menelannya sepenuhnya, menariknya ke dalam ruang gelap dan tak dikenal. Benar-benar bingung, pemuda itu mendapati dirinya melayang di kehampaan, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Suara itu melanjutkan pesannya, menyatakan bahwa mereka selalu mengawasinya dari suatu tempat. Dia menuntut untuk tahu siapa mereka, mengapa mereka membantunya dengan berkah misterius ini, dan apa motif mereka. Entitas itu menjawab bahwa, pertama-tama, dia harus membuktikan kelayakannya, karena bantuan mereka hanyalah iseng belaka. Kembali di toilet, suara itu memperingatkannya bahwa pertempuran akan segera dimulai dan dia harus bergegas. Dengan tatapan penuh tekad, Takia menegaskan bahwa dia menginginkan kekuatan mereka dan pasti akan membuktikan kekuatannya. Sebuah notifikasi sistem mengumumkan hitungan mundur telah berakhir, bos telah dibuat, dan moderate telah dimulai. Layar menyambut mereka di Prison Day dan mengumumkan bahwa tantangan di Dungeon Office of the Mice dimulai. Sebuah peringatan muncul, siapapun yang tidak berada di posisinya akan gagal dalam raid. Batas waktunya adalah 59 detik. Sang protagonis berlari kencang, yakin bahwa dengan kartu kecepatannya, dia akan berhasil dengan sisa waktu yang cukup. Dengan hanya 18 detik tersisa, ketegangan meningkat saat dia berlari melewati kantor. Namun 2 pria menghalangi pintu depan, berteriak mereka tidak punya waktu untuk permainan. Kesal, sang pahlawan berpikir, selalu ada beberapa orang bodoh yang tidak bisa memahami situasi. Begitu penghitung waktu mencapai 0, kedua pemain di pintu itu langsung dieliminasi. Pemain lain terkejut dengan pemandangan itu, menyadari bahwa permainan ini nyata dan mematikan.
Takia hanya menonton dengan tenang, berkomentar bahwa jika kau melanggar aturan di sini, semuanya akan berakhir. Tiba-tiba, gerbang digital merah mulai menutup, dan semua orang panik, tidak tahu harus berbuat apa. Sebuah peringatan berkedip, bos akan segera muncul, dan pertempuran melawan monster peringkat E akan dimulai. Di tengah kekacauan, siluet bos pertama dan para pengikutnya muncul di hadapan mereka. Sang protagonis sudah tahu ini akan terjadi dan untuk menyelesaikan dungeon, semua bos harus tumbang. Dengan itu, bos pertama muncul, tampak seperti seorang petugas kebersihan dan mengumumkan sudah waktunya membuang sampah. Sistem menampilkan statistik bos scavenger peringkat E yang memegang sapu besi dan pengki tajam. Pengikutnya adalah monster peringkat E-cleaner dengan statistik dan senjata yang jauh lebih dasar daripada bosnya. Salah satu pemain meremehkan monster-monster itu, mengatakan bahwa peringkat E belaka tidak perlu dikhawatirkan. Seorang pria besar setuju, membual bahwa dia akan mengalahkan makhluk lemah itu hanya dengan beberapa pukulan bagus. Tokyo memperingatkan semua orang untuk tetap tenang karena kekuatan mereka di luar nalar, dan mereka tidak boleh sombong. Dia tahu bahwa bahkan di level 1, monster-monster ini berada di luar kemampuan warga sipil. Kekuatan kasar adalah hukuman mati. Pria besar itu marah dan menyuruh sang protagonis untuk diam karena dia nyaris tidak tepat waktu dan tidak punya hak untuk bicara. Dengan seringai jahat, dia menyatakan akan menyerang lebih dulu dan melesat ke puncak peringkat eliminasi. Pria itu sudah bermimpi menjadi miliarder dengan mobil, rumah mewah, dan wanita. Risiko tinggi, imbalan tinggi. Dia kemudian maju, berteriak agar monster itu menjadi batu loncatan lain menuju kekayaannya yang besar. Namun, bos menangkis serangan itu dengan sapu besinya yang bersinar dengan energi hijau yang kuat. Si kasar itu terlempar, mendarat dengan keras di tanah, dan membuat pemain lain ketakutan. Bos kemudian mengumumkan bahwa giliran bersih-bersih telah dimulai, dan para pengikutnya maju ke arah para pemain yang ketakutan. Bos tertawa, menyatakan bahwa semua sampah di sini perlu dibersihkan, sementara para pemain berteriak minta tolong. Namun di tengah kekacauan ini, pahlawan kita tetap tenang, bersiap untuk beraksi. Dia menerjang salah satu monster, mendaratkan pukulan kuat yang membuatnya terlempar ke belakang dengan keras. Saat tumbukan, pengikut itu jatuh ke tanah dan larut dalam cahaya hijau, menandakan kekalahannya. Pemuda itu menyatakan bahwa untuk menyelesaikan permainan, bos harus dikalahkan. Dia perlu menjadi lebih kuat dan mengklaim kartu peringkat S. Pemain lain terkejut melihat seseorang bertarung bahkan setelah pria kekar itu dikalahkan. Salah satu pengikut bangkit kembali, bersikeras harus terus membersihkan sampah, membuktikan dia belum selesai. Dengan memegang sapu, sang protagonis menyerang monster itu dengan serangan vertikal bertenaga energi yang kuat. Pengikut itu larut menjadi partikel cahaya, dan sebuah kartu merah muncul di tempatnya sebagai hadiah. Dia menjelaskan bahwa notifikasi hadiah hanya muncul jika engkau memberikan pukulan terakhir, jika tidak engkau harus menyelesaikan pekerjaannya. Para pemain tercengang, bertanya-tanya siapa dia karena dia jelas lebih kuat dari pria berotot sebelumnya. Pemuda itu berpikir bahwa bahkan pada level rendah, mengalahkan monster-monster ini bisa menghasilkan salah satu dari 3 kartu. Tanpa penundaan, sang protagonis memutuskan untuk mengaktifkan kartu kekuatan yang baru saja dia peroleh dalam pertempuran. Sistem mengonfirmasi bahwa kekuatannya telah meningkat dari level 1 ke level 2 dengan aktivasi kartu tersebut. Segera setelah itu, pengikut bos lainnya muncul, siap menyerang pahlawan kita dengan sapu besinya. Dia tahu bahwa setelah terbangun, bahkan perbedaan satu level saja sudah cukup untuk mengalahkan lawan. Monster itu menyerbu ke depan dengan sapunya, mencoba menyerang protagonis kita. Tapi dengan seringai, sang pahlawan menyatakan monster itu bahkan tidak sepadan dengan waktunya yang berharga. Dengan satu pukulan cepat dan tepat, dia mengalahkan pengikut itu, yang lenyap menjadi cahaya di hadapannya. Dia mendapatkan kartu kekuatan lain, meningkatkan level kekuatannya menjadi 3 dan membuatnya lebih kuat lagi. Tiba-tiba, pemuda itu merasakan serangan dari belakang dan berputar untuk membela diri. Dengan gerakan cepat dan tepat, dia menggunakan sapu besinya untuk melakukan serangan balik dan mengalahkan makhluk itu. Takia kemudian berkata dengan nada superioritas bahwa serangan licik tidak mempan padanya. Sebuah notifikasi sistem mengonfirmasi dia telah mengalahkan cleaner lain dan mendapatkan kartu kecepatan peringkat E. Dia tersenyum sambil memegang kartu hijau baru, mencatat bahwa kecepatan adalah atribut penting lainnya untuk kemenangan. Bos dan pengikutnya yang tersisa menoleh ke pemuda itu, menyebutnya sampah kotor dan menjijikkan. Narator menjelaskan bahwa karena nilai agresi, pemain dengan banyak pembunuhan menjadi sasaran yang lebih berat, meningkatkan kesulitan. Sang pahlawan tahu skill bos meningkatkan kekuatannya, jadi dia harus bertarung sendirian dan mengalahkan mereka satu persatu. Dengan itu, bos dan 2 pengikut terakhirnya menyerang protagonis kita dengan semua yang mereka miliki.
Tokia berteriak kepada pemain lain, menyuruh mereka melempar barang ke arah monster untuk mengulur waktu agar dia bisa melakukan serangan balik. Dia berpikir jika ada orang di sini yang berpotensi, dia bisa membantu mereka menyelesaikan dungeon, memungkinkan lebih banyak orang untuk bertahan hidup. Namun, para pemain lain ketakutan, mengatakan mereka akan dieliminasi jika menyerang monster. Melihat kepengecutan mereka, sang protagonis sadar dia harus menciptakan kesempatannya sendiri. Bos itu maju ke depan, sapu terangkat, meneriakkan sampah saat bersiap untuk menyerang. Tapi pemuda itu melemparkan keyboard ke arah monster yang menahan serangan dan menciptakan sedikit peluang. Para pemain lain terkejut dengan tindakannya, dan sang pahlawan bersorak lega melihat itu berhasil. Salah satu pemain kemudian berteriak pada yang lain bahwa pemuda itu berjuang untuk mereka, dan mereka harus membantu. Tapi pria berjas itu menahannya, berteriak bahwa orang normal seperti mereka tidak bisa melawan monster. Bos menjadi marah pada para pemain, menyatakan akan membersihkan semua tumpukan sampah ini. Dengan itu, monster itu menyerbu ke arah pemain lain, yang berteriak ketakutan saat monster itu mendekat. Seorang pemain berteriak putus asa, memohon seseorang melakukan sesuatu saat monster itu mendekat. Tapi Tokia bertindak cepat, mengalahkan 2 minion yang tersisa sekaligus dan menyelamatkan pemuda itu. Dengan senyum percaya diri, dia berpikir bahwa dengan statistiknya saat ini, dia bisa menyelesaikan ini dalam sekejap. Hanya bos yang tersisa. Sistem memberinya hadiah kartu kecepatan dan kartu kekuatan lain karena mengalahkan para minion. Bos kemudian beralih ke pemain lain, berteriak bahwa ia perlu membersihkan sampah, sementara pria itu memohon bantuan. Kemudian, sang protagonis muncul di belakang monster itu dan dengan dingin menyatakan bahwa satu-satunya sampah di sini adalah dia. Dengan satu pukulan yang tepat dan kuat, dia menghabisi bos itu, yang tumbang tanpa kesempatan untuk membalas. Sistem memberi selamat kepada pemain Kurosu Tokia karena berhasil mengalahkan bos tahap pertama. Dengan ini, peringkat kontribusi terbuka, dan pemuda itu dihadiahi hadiah karena telah mengalahkan bos. Dengan 700 poin, dia menempati posisi pertama dan mengetahui bahwa para pemimpin menerima kartu peringkat S nomor 1. Dia merenung bahwa dia tidak mendapatkan kartu ini di kehidupan masa lalunya, dan bertanya-tanya tentang kekuatannya. Dia memperhatikan pemain lain masih belum mengalahkan monster apapun, tetapi tahu bahwa bertahan di puncak akan menjadi sebuah tantangan. Dijelaskan bahwa peringkat itu mencakup setiap pemain yang diundang ke dungeon pertama di seluruh dunia. Kedatangan Prison Day terjadi serentak di seluruh dunia, memengaruhi banyak orang sekaligus. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, ada banyak individu kuat dengan kemampuan unik dan luar biasa. Karena hadiah dan peringkat berubah di setiap dungeon, dia harus selalu menyelesaikannya dengan nilai sempurna. Sekarang lebih kuat dari sebelumnya, dia bersumpah untuk mengalahkan Dewa Kegelapan, dan untuk melakukannya, dia membutuhkan kartu nomor 1. Sistem kemudian menampilkan hadiahnya, 2 kartu vigor dan 2 kartu spesial, kemurnian dan benih besi. Dia terkejut dengan benih besi, berkomentar bahwa dia beruntung karena itu bisa menciptakan senjata berdasarkan auranya. Kartu benih besi menciptakan senjata besi khusus dan menawarkan kesempatan untuk mendapatkan yang spesial. Dia berpikir senjata terbaik yang mungkin adalah pedang atau katana, dan berharap mendapatkan keberuntungan. Sang protagonis kemudian beralih ke pria berkacamata yang membantunya tadi, mengejutkannya. Tokia mencatat bahwa pria itu membantunya dalam situasi berbahaya, sebuah kualitas yang diperlukan untuk menjadi pemain yang baik. Sang pahlawan berterima kasih padanya karena telah mengalihkan perhatian bos, tetapi pria itu dengan rendah hati mengatakan dia hanya mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu, dia menawarkan beberapa kartu kepada pria itu, menjelaskan bahwa kartu itu bisa membangkitkan kekuatannya dan membantunya. Tapi pria berkacamata itu merasa canggung dan menolak, bersikeras bahwa sang protagonislah yang seharusnya menggunakannya. Tokyo bersikeras, menyuruhnya untuk tidak malu-malu, karena dia telah membantu dan pantas mendapatkan hadiahnya. Dia kemudian menunjukkan cara menggunakan kartu, berpikir dia perlu meningkatkan atributnya sendiri untuk tahap 2. Tanpa membuang waktu lagi, pahlawan kita mengaktifkan kartunya sendiri untuk bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Statistik kekuatan dan kecepatannya naik ke level 4 dan pria berkacamata itu akhirnya mengerti prosesnya. Adachi kemudian mengaktifkan kartunya dan merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, mengalami kenaikan level untuk pertama kalinya. Jendela statusnya muncul memperlihatkan namanya, Adachi Fumihaiko, dan atribut dasarnya yang baru. Dia terkejut melihat dia mendapatkan poin pengalaman tanpa mengalahkan monster secara langsung. Tokia menjelaskan bahwa hanya dengan berkontribusi dalam pertarungan akan memberikan pengalaman dan naik level juga meningkatkan atribut. Adachi kemudian menanyakan level pahlawan kita, dan dia menjawab sudah berada di level 4, membuat pria itu tertegun. Selanjutnya, kita melihat panel status terbaru Tokia, menunjukkan dia telah mencapai level 4 di semua atribut.
Dia kemudian mengambil benih besi dengan antusias untuk melihat senjata apa yang akan dihasilkan auranya. Benih itu mulai berubah di tangannya, melepaskan energi biru yang intens dan kuat. Pedang itu adalah senjata tipe pertumbuhan yang menyerap HP lawan dan mendapatkan skill baru setiap 10 level. Sambil tersenyum, dia berkomentar bahwa ini tidak buruk sama sekali, dan sebagai senjata langka, ini bisa menyaingi senjata peringkat C. Adachi tercengang, mengatakan itu luar biasa, dan seperti yang diharapkan dari orang yang mengalahkan monster itu. Sang protagonis berpikir senjata baru itu tidak sebanding dengan yang dia gunakan di kehidupan masa lalunya, tetapi mengakui itu punya potensi. Sebuah notifikasi sistem memberi selamat kepada semua orang karena berhasil menyelesaikan tahap pertama dungeon. Segera setelah itu, tahap 2 diumumkan dan semua pemain harus melanjutkan ke ruang makan bos. Pemuda itu menyadari, semuanya berjalan persis seperti di kehidupan masa lalunya yang menenangkan sarafnya. Dia kemudian mengajak Adachi untuk bergabung dengannya, dan pria berkacamata itu menerima tanpa ragu. Toki menjelaskan dia menginginkan rekan yang cerdas untuk masa depan, dan Adachi adalah pilihan yang sangat baik. Senang dengan kesempatan itu, pria itu menerima, dan sang protagonis mendesak mereka untuk menuju ke lokasi berikutnya. Para pemain lain kemudian mulai memohon untuk diajak, menjanjikan hadiah dan bantuan. Seorang pemain berargumen bahwa jika dia sangat terampil, dia harus membantu orang lain dan membawa semua orang bersamanya. Dengan mata menyala merah karena marah, sang protagonis mengancam akan menghancurkan pria itu jika dia tidak bergerak. Para pemain benar-benar ketakutan oleh ancaman dan aura mengintimidasi pahlawan kita. Tanpa sepatah kata pun, dia dan Adachi berjalan melewati pemain lain yang menyingkir karena takut. Salah satu pemain mengomentari tatapan mengerikannya, dan bagaimana tatapan itu membuatnya merinding. Adachi bertanya apakah dia benar-benar meninggalkan yang lain, tetapi sang protagonis mengatakan mereka hanya akan memperlambatnya. Dia dengan dingin menyatakan tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan semua orang, dan bahwa dia bukanlah orang suci. Adachi kemudian berjanji akan melakukan yang terbaik agar tidak menjadi beban, dan Tokyo memperingatkannya tentang bos berikutnya. Pria berkacamata itu tertarik dengan penyebutan korupsi mental dan bertanya apakah itu adalah debuff dari monster. Mereka tiba di ruang makan bos, di mana sistem menginstruksikan mereka untuk duduk guna berpartisipasi dalam tahap 2. Saat masuk, aroma makanan yang lezat memenuhi udara, dan monster merah muncul di hadapan mereka. Adachi menjerit kaget saat monster merah terang itu tiba-tiba muncul di depannya. Tokyo memperingatkannya untuk segera duduk, atau dia akan dieliminasi seperti yang lain yang gagal mengikuti aturan. Mereka duduk, dan pria berkacamata itu berkomentar bahwa, karena lokasinya dekat dengan tahap 1, seharusnya tidak ada yang terlambat. Tetapi sang protagonis membantah bahwa jika mereka membuat pilihan yang salah, mereka tidak akan tiba tepat waktu. Sementara itu, para pemain lain berlari mati-matian di lorong, menyesal tidak berangkat lebih awal. Hitung mundur mencapai 10 detik, dan ketegangan meningkat bagi para pemain yang terlambat. Mereka akhirnya sampai di ruang makan dan berebut mencari tempat duduk. Timer kemudian mencapai 0, dan sistem mengumumkan akhir dari hitung mundur untuk tahap 2. Salah satu pemain terakhir yang tiba berdiri di pintu, lega, berpikir dia aman, tapi tiba-tiba dia merasakan kehadiran yang menakutkan tepat di belakangnya, dan matanya melebar ketakutan. Bos tahap menyerangnya dari belakang, menyatakan waktunya habis, dan dia keluar dari permainan. Pemain lain terkejut menyadari si juru masak merah adalah bos tahap ini. Dengan gerobak penuh makanan aneh, bos memerintahkan semua pemain untuk makan. Adachi meringis jijik saat bos menyajikan lendir hijau yang menjijikkan ke piringnya. Makanan itu tampaknya terbuat dari monster dari tahap sebelumnya, membuatnya semakin mengerikan. Pantulan di kacamata Adachi mengungkapkan kengerian dan rasa jijiknya yang luar biasa terhadap situasi itu. Dia kemudian menyadari bahwa zat dalam makanan itu adalah salah satu monster dari sebelumnya dan merasa ngeri. Sistem memperingatkan bahwa melihat makanan akan menyebabkan korupsi mental, menurunkan statistik mereka. Adachi khawatir bahwa dengan atribut yang berkurang, menyelesaikan dungeon akan jauh lebih sulit, tetapi Takia menatap makanan lengkap itu, dan dengan tenang memberitahu temannya bahwa itu belum semuanya. Sebuah pemberitahuan sistem menyatakan perjamuan dari dunia bawah telah disajikan, menyisakan makanan akan mengakibatkan pembalasan dari monster. Dengan sisa waktu 7 menit, sebuah peringatan menyatakan bahwa jika nilai mental pemain turun menjadi 0, mereka akan didiskualifikasi. Adachi panik, jika mereka tidak makan mereka akan dieliminasi, tetapi dia tidak bisa membayangkan menelan makanan itu. Dengan senyum percaya diri, Tokia setuju ini lebih sulit dari tahap 1, tapi dia tahu cara menyelesaikannya. Temannya menawarkan bantuan, tetapi sang pahlawan menyuruhnya untuk bertahan dan menggunakan kartu kemurnian jika perlu. Korupsi mental semakin intensif, dan sistem memberitahu mereka bahwa kekuatan mental pemain terus menurun.
Seorang pemain wanita berkata hanya dengan melihat makanan menjijikan itu membuatnya ingin muntah. Sang protagonis tahu bahwa dengan skill yang berkurang karena korupsi, mengalahkan keempat monster itu mustahil. Strategi standarnya adalah memakan perjamuan dan mengalihkan perhatian monster, tapi itu hanya menghasilkan poin hadiah yang minimal. Tiba-tiba, sistem mengumumkan bahwa berkatnya yang tidak diketahui telah membuatnya kebal terhadap serangan mental yang membuatnya terkejut. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu menyatakan mereka sekarang bisa menyelesaikannya menggunakan aturan tersembunyi tingkat kesulitan tinggi. Dia sangat senang karena sekarang bisa mengincar hadiah skor tinggi untuk melindungi peringkatnya. Salah satu pemain memberontak, melempar piringnya ke tanah, dan berteriak bahwa dia tidak akan memakan kotoran itu. Adachi mencatat kondisi mental pria itu belum runtuh, dan Toki menjelaskan bahwa pikiran memburuk lebih cepat. Pemain itu benar-benar marah, menginjak-injak makanan menjijikan di lantai sambil tertawa, dan berteriak bahwa dia sama sekali tidak akan memakannya. Saat itu juga, bos muncul dan mendaratkan pukulan kuat pada pemain yang menolak makanan. Monster itu memperingatkan bahwa jika dia tidak makan, dia akan dieliminasi, tetapi pria yang jatuh itu masih menolak untuk bermain. Bos kemudian mencengkram wajah pemain itu, tangannya bersinar dengan energi merah yang intens. Pria itu diseret oleh monster, masih tertawa histeris dan menolak memakan lendir itu. Pintu dapur terbanting, menutup, membawa pemain yang tidak patuh dan bos bersamanya. Salah satu pemain berkata jika mereka tidak makan, mereka akan disingkirkan, tetapi tidak mungkin bisa menelan makanan itu. Peringatan sistem menunjukkan bahwa tidak ada pemain yang menyelesaikan perjamuan dan ketahanan mental semua orang sekarang 60%. Sang protagonis menjelaskan bahwa aturan tersembunyi untuk menyelesaikan tahap ini adalah dengan memulai dari mode mudah lalu beralih ke sulit. Dia kemudian berdiri dan melempar piringnya ke lantai, berteriak bahwa tidak mungkin memakan makanan itu. Syarat pertama adalah menarik perhatian monster untuk mengubah permainan ke mode sulit yang baru saja dia lakukan. Sistem memperingatkan bahwa monster koki telah menguncinya sebagai target, meningkatkan risiko eliminasinya menjadi 80%. Bos muncul di belakangnya, mengancam akan memasukkan otaknya ke dalam wajan dan memasaknya. Syarat kedua adalah mengalahkan musuh untuk memfokuskan agro monster lain padanya, dan itulah langkah berikutnya. Dengan pedang terhunus, dia menyerang salah satu monster, menyerangnya dengan serangan cepat dan tepat. Dia melanjutkan dengan serangan berputar, mengalahkan monster itu dalam satu pukulan telak. Sebuah notifikasi mengonfirmasi Malice Pride telah dikalahkan, memberinya hadiah 2 kartu kekuatan dan 1 kartu vigor. Dengan itu, tahap 2 secara resmi dimulai, dan statistik kekuatannya diperbarui menjadi level 5. Karena satu musuh dikalahkan, agro dari 3 lainnya meroket hingga 100%, mengaktifkan mode sulit. Ini adalah aturan tersembunyi tingkat kesulitan tinggi, serangan pertama yang menyebabkan semua monster fokus padanya. 3 monster yang tersisa memasuki mode marah, mata mereka bersinar merah, siap menyerang. Dengan mengalahkan satu, dia berhasil menarik perhatian yang lain, melindungi para pemain lain. Dia tahu bahwa dengan semua agro terkonsentrasi padanya, kemungkinan eliminasi jauh lebih tinggi, jadi dia harus berhati-hati. Oleh karena itu, dia perlu menjaga jarak dan menyimpan kekuatannya untuk pertarungan bos terakhir. Sebagai satu-satunya target, dia tidak bisa menggunakan pengalih perhatian dan harus bertarung dengan sekuat tenaga. Salah satu monster mengancamnya, mengatakan dia tidak akan bisa lolos dan akan diubah menjadi daging cincang. Si jagal menerjang dengan goloknya, tetapi sang protagonis menangkis pukulan itu dengan pedang biru barunya. Sambil menggertakkan gigi, dia berhasil menahan serangan monster itu yang tampak terkejut dengan kekuatannya. Monster itu tidak percaya pemuda itu menghentikan pedangnya dan bersiap menggunakan teknik baru. Ia mengaktifkan skill penanganan pisau instan, melepaskan serentetan serangan ke arah sang pahlawan. Tetapi dengan seringai, sang protagonis berpikir, kena engkau, karena sudah menyusun rencana untuk menang. Dia tahu dia kekurangan kartu dan harus mengalahkan para minion untuk membuka kemampuan pedangnya. Dengan itu, dia menghindari serangan dan mulai membalas para monster dengan serangan cepat dan tepat. Monster itu mengejeknya, bertanya apakah dia bisa mengimbangi kecepatannya, membual bahwa ia adalah yang tercepat di antara para koki. Ia menyatakan pemuda itu akan kalah dan mempertanyakan apakah sekutunya bisa mengalahkan pedang terkutuk seperti miliknya. Sang pahlawan terus bertarung dengan mahir, mendaratkan beberapa pukulan pada ketiga monster sekaligus. Pedangnya mulai bersinar saat dia berhasil menangkis salah satu serangan monster. Salah satu makhluk itu berteriak kaget saat proyektil ditembakkan dari pedang protagonis kita. Monster itu bertanya-tanya bagaimana skill mereka bisa identik dan bagaimana ini bisa begitu tidak adil. Skill eksklusif pedang terbuka memungkinkannya menggunakan tebasan pemecah waktu yang kuat. Monster itu kemudian menyadari bahwa serangan pemuda itu mengisi poin skillnya.
Putus asa, ia berteriak agar yang lain lari, menyadari semua itu adalah jebakan yang terencana dengan baik, tetapi dengan senyum jahat, sang protagonis berkata sudah terlambat dan mengaktifkan skill barunya. Dengan satu tebasan energi merah yang kuat, dia menyerang ketiga monster sekaligus. Sistem mengonfirmasi bahwa si jagal, si ahli gastronomi, dan si pemotong semuanya telah dikalahkan. Dengan kemenangan di tangan, dia berkomentar bahwa jebakan yang paling jelas seringkali yang paling nyata, dan mengambil hadiahnya. Adachi lega, mengatakan tangannya berkeringat, tetapi sang protagonis menghitung semuanya dengan sempurna. Sebuah peringatan sistem menyatakan aturan tersembunyi telah diaktifkan. Bos tahap sekarang marah, meningkatkan kemampuannya. Adachi panik melihat kemampuan bos telah meningkat karena aturan tersembunyi. Tiba-tiba, seluruh ruang makan mulai bergetar dengan energi merah yang menyeramkan, menandakan kedatangan bos. Sang protagonis memperingatkan semua orang bahwa bos sekarang lebih kuat. Jika mereka tidak mengalahkannya, mereka semua akan dieliminasi. Aturan tersembunyi memaksa konfrontasi langsung, tetapi sebagai gantinya meningkatkan hadiah sebesar 30%. Dengan tatapan penuh tekad, sang pahlawan menyatakan tujuannya di dunia ini adalah untuk mengklaim hadiah terbaik. Pintu dapur meledak dan bos muncul, tangannya bersinar dengan energi merah. Dengan marah ia mengaum, menuntut untuk tahu siapa yang melenyapkan koki-koki berharganya saat statistiknya terungkap. Adachi ketakutan dengan kekuatan bos, bertanya-tanya apakah mereka mungkin bisa memenangkan pertarungan ini. Tanpa ragu, sang protagonis menggunakan semua kartu yang tersedia, bersiap untuk pertarungan terakhir. Dia tahu dia tidak bisa menahan diri melawan bos yang ditingkatkan dan melepaskan kekuatan penuhnya. 4 kartu skill digunakan sekaligus, memaksimalkan statistik kekuatan, kecepatan, dan vigornya. Karena kartu peringkat E dibatasi hingga level 5, kartu kecepatan yang tersisa sekarang tidak berguna. Dia melemparkan kartu-kartu ekstra itu ke Adachi, menyuruhnya untuk segera menggunakannya untuk membantu dalam pertarungan. Pria berkacamata itu mengaktifkan kartu kecepatan yang dia terima dari protagonis kita, memperkuat dirinya. Statistik kecepatan dan vigornya meningkat, dan dia menyadari sang pahlawan memberinya kartu untuk membantunya bertahan hidup. Bos itu mengaum marah, sekali lagi menuntut untuk tahu siapa yang bertanggung jawab menyingkirkan koki-kokinya. Para pemain lain lumpuh oleh auman monster itu, kehilangan keinginan mereka untuk melawan kekuatannya. Tapi Adachi menyadari dia tidak merasa takut, kekuatan kartu melindunginya dari auman bos. Bos mengancam para pemain, mengatakan akan menghancurkan kepala mereka jika mereka tidak mengungkapkan siapa yang menyingkirkan koki-kokinya. Tiba-tiba, sesuatu melesat di udara dengan kecepatan tinggi ke arah monster, tepat saat ia akan menyerang. Itu adalah sang protagonis yang muncul dan menangkis serangan bos dengan pedangnya, menyelamatkan yang lain. Monster itu terkejut, serangannya dihentikan oleh seorang pemain biasa dan menatapnya dengan marah. Tukia kemudian mengaku bersalah dengan menantang menyatakan bahwa dialah yang melenyapkan para koki. Bos bersumpah akan membuatnya membayar dengan cara yang paling menyedihkan, mengatakan akan mengambil otaknya setelah yang lain. Tetapi sang pahlawan memotongnya dengan seringai, balas berkata bahwa dia akan memotong lehernya sebelum itu terjadi. Monster itu tertawa, menantangnya untuk mencoba saat ia menyerang dengan goloknya, siap untuk serangan habis-habisan. Dampak dari bentrokan mereka menciptakan gelombang kejut kuat yang meretakkan lantai ruang makan. Adachi meneriakkan nama sang protagonis dengan cemas saat melihatnya terlempar ke belakang oleh kekuatan bos, tapi pemuda itu bangkit, meyakinkan temannya yang cemas bahwa dia baik-baik saja. Dia merenung sudah lama sejak dia mendengar seseorang memanggilnya seperti itu, dan pikirannya melayang ke masa lalu. Di kehidupan sebelumnya, teman-temannya memanggilnya dengan nama itu, tetapi mereka semua hilang sendirian dalam perjalanan. Dia kemudian mengingat dengan sedih bagaimana rekan-rekannya gugur, meninggalkannya sendirian. Dengan ekspresi muram, dia bertanya-tanya mengapa hanya dia yang selamat di tengah begitu banyak tragedi. Bos menyerang lagi, berteriak akan mencincangnya, dan bersiap untuk serangan kuat lainnya. Sang protagonis berpikir bahwa dia tidak mengerti saat itu, tetapi sekarang dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia menghadapi monster itu dengan tekad, berteriak agar bersiap untuk akhir dengan tatapan mematikan. Keduanya kemudian mengadu senjata sekali lagi, dampak dari pertempuran mereka bergema di seluruh ruang makan. Pedang sang protagonis mulai bersinar dengan energi merah yang intens saat dia menyiapkan serangan terakhirnya. Bos terkejut dengan kecepatan serangan pemuda itu, bertanya-tanya apakah dia menahan diri sebelumnya. Menggunakan kemampuan tebasan pemecah waktunya, sang protagonis melepaskan rentetan tebasan merah. Dia merenung bahwa dia selamat di kehidupan masa lalunya karena dia berani dan tidak pernah ragu. Dengan teriakan tekad, dia menyatakan bahwa lebih dari segalanya, dia selalu ingin menang dan menjadi yang terbaik. Dia bersumpah bahwa
Tidak ada yang akan menghentikannya dari meraih kemenangan, tetapi ini bukan hanya tentang menang. Sang protagonis menyatakan dia ingin melindungi nyawa semua orang dan mempertahankan dunia yang normal dan damai. Sistem mengumumkan bos tahap kedua telah dikalahkan dan hadiahnya ditingkatkan sebesar 30. Hadiahnya termasuk kartu kekuatan, stamina, dan kecepatan beserta kartu memori khusus. Dia juga menerima buff bos kejutan, yang meningkatkan satu kemampuan sebanyak 3 level selama 10 menit. Sang pahlawan sadar bahwa tanpa memicu aturan tersembunyi, dia tidak akan mendapatkan poin kontribusi tambahan. Dia lalu membuka layar peringkat untuk memeriksa skornya saat ini dan status pemain lain. Dengan 1.700 poin, dia tetap di posisi pertama dan melihat pemain top yang sama dari kehidupan masa lalunya. Dia tahu mereka semua berbakat dan pasti akan menjadi pemain kunci di masa depan. Para dewa kegelapan tidak akan membiarkan mereka. Mereka akan menyiapkan panggung kejam di mana banyak pemain kuat dikorbankan. Tapi di kehidupan ini, dia berencana mendapatkan kartu peringkat S yang bisa melawan mereka dan menantikan reuni mereka dengan penuh semangat. Dia lalu menatap gambar mantan rivalnya, mempersiapkan diri untuk tantangan yang akan datang. Notifikasi, sistem memberi selamat kepada semua orang karena telah menyelesaikan tahap kedua dan mengumumkan dimulainya tahap akhir. Waktu yang tersisa kurang dari 5 menit dan semua pemain harus menuju ke lobi bawah tanah. Dengan ekspresi serius, sang protagonis mempersiapkan dirinya. Tahap terakhir yang paling menantang akan segera dimulai. Dia lalu memanggil temannya Adachi, yang merespons dengan cepat, siap untuk mengikutinya. Adachi, dengan takut-takut mengikuti sang protagonis, merasa sedikit terintimidasi oleh kehadirannya yang kuat. Dia kemudian menarik perhatian pemuda itu dan menawarinya tisu, yang membuat sang pahlawan sedikit bingung. Temannya mengulurkan tisu, mendekat untuk menawarkan isyarat kebaikan kecil. Tokia bertanya apakah itu serbet dan Adachi menjelaskan dia menemukannya di meja dan berpikir dia bisa menyeka wajahnya. Dengan senyum canggung, dia menambahkan bahwa jika dia lebih berguna, beban teman barunya akan lebih ringan. Sang protagonis tersentuh oleh isyarat itu, berpikir bahwa memang ada banyak orang baik di dunia. Dia meyakinkannya bahwa itu tidak benar dan bahwa dia sangat membantu, yang membuat Adachi terharu. Tiba-tiba, beberapa makhluk biru muncul di lorong, mengumumkan bahwa 2 tahap sebelumnya telah ditembus. Dengan senyum jahat, monster itu memberitahu semua orang untuk tidak menahan diri dan melahap semua yang ada di jalan mereka. Hitung mundur untuk mencapai lobi dimulai, memberi mereka waktu lebih dari 4 menit untuk sampai di sana. Adachi bertanya, apakah trik untuk mengalahkan bos adalah kecepatannya, dan apakah memiliki statistik tinggi menjamin kemenangan? Sang protagonis menjelaskan bahwa itu tidak sesederhana itu, karena itu juga tergantung pada keterampilan individu. Temannya lalu khawatir, mengakui bahwa dia payah dalam olahraga dan tidak bisa menghindari serangan bahkan dengan kecepatan level 5. Adachi menatapnya dengan kagum, berpikir dia pasti telah menjalani latihan khusus untuk menjadi sekuat itu. Mereka berhenti di puncak tangga, dan sang pahlawan bersiap untuk memberikan set instruksi berikutnya kepada temannya. Dia memberitahu Adachi untuk menunggu di sana dan memperingatkan siapapun yang datang untuk tidak lari, yang membingungkan pemuda itu. Tokia menjelaskan, ini adalah aturan tersembunyi yang krusial. Jika mereka dinilai melarikan diri, mereka tidak akan bisa pergi. Adachi bertanya ada apa, tapi sang protagonis tidak menjawab dan hanya berbalik untuk turun. Dia mengatakan karena temannya tidak mengalahkan bos, akan terlalu berbahaya baginya untuk turun. Adachi mengerti dan berjanji akan memperingatkan semua orang dengan memberi hormat, membuat Tokia berpikir temannya adalah orang yang baik. Dia tahu bahwa dengan bantuan, dia dapat dengan mudah membuka aturan tersembunyi, tetapi melakukannya sendiri akan sulit. Tokia sadar bahwa tahap ketiga berisi 10 penjaga level 5 dan 1 bos level 7. Ini adalah tahap yang jauh lebih sulit daripada yang kedua, dengan penjaga yang tangguh dan pemimpin yang bahkan lebih kuat. Di kehidupan masa lalunya, satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah dengan bekerja sama dan melawan musuh sebagai tim. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang memanggil namanya dari puncak tangga dan berbalik untuk melihat siapa itu. Seringai muncul di wajahnya saat dia menyadari orang yang ditunggunya akhirnya tiba. Di kehidupan masa lalunya, orang ini juga menemukan aturan tersembunyi, dan itu adalah kunci kemenangan kelompok mereka. Namanya adalah Konami Yuya, dan di lini waktu sebelumnya, dia menonjol bahkan sebelum protagonis kita. Adachi mencoba menyampaikan pesan jangan lari, tetapi Yuya salah mengartikannya sebagai ejekan. Tokia turun tangan, menjelaskan bahwa itu bukan lelucon, tetapi peringatan dari seorang rekan setim. Yuya mengakui penampilannya yang mengesankan di tahap kedua, mengakui bahwa dia tidak membutuhkan bantuan apapun.
Tetapi sekarang setelah dia memahami situasinya, dia ingin menantang sang pahlawan untuk membuktikan siapa yang terkuat. Dia menerjang untuk menyerang, tetapi sang protagonis memperingatkannya untuk fokus mengalahkan bos berikutnya terlebih dahulu. Sang pahlawan menyatakan dia menghadapi musuh yang salah dan mereka harus bergabung untuk menang. Dengan satu pukulan cepat dan tepat, dia memukul dada Yuya, membuatnya terbang ke belakang. Pemuda itu terkejut dengan kekuatan Super Tokia, tidak dapat percaya apa yang baru saja terjadi. Dia bertanya-tanya apakah itu peningkatan yang disebabkan oleh game atau semacam kemampuan khusus yang tidak dia sadari. Sang protagonis kemudian menawarkan Yuya 3 kartu yang mengundangnya untuk bergabung dalam pertempuran. Dengan tatapan curiga, pemuda itu bertanya apa maksudnya bergabung denganmu dan menatapnya tajam. Sang pahlawan mengonfirmasi, menambahkan bahwa jika dia bergabung dengannya, ketiga kartu kekuatan itu miliknya. Sang protagonis kemudian menjentikan kartu memori ke arah Yuya yang mengenai dahinya tepat. Kartu hijau itu bersinar terang, mulai memulihkan ingatan pemuda itu dan membuatnya terpana oleh sensasi itu. Tokia tahu bahwa menghapus ingatan menghalangi persatuan tanpanya. Tidak ada alasan untuk melindungi apapun. Dia sadar bahwa Dewa Kegelapan memahami sifat manusia, dan ini adalah senjata terbesarnya untuk melawan mereka. Ingatan itu membangkitkan kenangan Yuya, dan aura hijau sepenuhnya menyelimutinya. Sang pahlawan mengatakan dia tahu siapa yang Yuya pedulikan dan bertanya apakah dia akan menerima proposalnya sekarang. Yuya mengingat adiknya dan menyadari dia harus bertahan hidup untuk bertemu dengannya lagi. Dia kemudian bertanya apakah dengan bergabung dengan sang protagonis, mereka dijamin akan menyelesaikan dungeon. Dengan senyum percaya diri, Takia meyakinkannya bahwa mereka akan berhasil dan melemparkan 3 kartu kekuatan kepadanya. Yuya berjanji tidak akan melupakan kebaikan ini dan mengaktifkan kartu-kartu itu, meningkatkan statistik kekuatannya. Takia mengumumkan dia akan pergi duluan karena masih ada musuh yang harus dikalahkan di sepanjang jalan. Dia kemudian mengaktifkan kartu kekuatannya sendiri dan buff bos kejutan untuk mempersiapkan dirinya. Sang pahlawan tahu bahwa bahkan di level 7, bos berikutnya akan menjadi tantangan dan dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Untungnya, buff itu meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 level, membuatnya jauh lebih kuat untuk pertempuran. Dengan seringai, dia berterima kasih kepada bos atas bantuannya dan mencatat kekuatannya telah naik 1 level lagi. Tiba-tiba, beberapa monster biru muncul di hadapan mereka, siap untuk pertempuran terakhir tahap ini. Monster-monster itu mengejek keduanya, menyebut mereka kurus kering dan mengklaim mereka tidak akan tahan serangan kuat mereka. Untuk pertama kalinya, Yuya merasakan kehadiran monster yang mengintimidasi dan sedikit gugup. Dia kemudian bertanya-tanya, apakah mereka berdua saja benar-benar bisa mengalahkan makhluk-makhluk kuat ini. Tetapi, sang protagonis meyakinkannya, menyatakan mereka berdua lebih dari cukup untuk menang. Sistem menampilkan statistik pemain dengan Tokia di tingkat kekuatan 11 dan Yuya di tingkat 2. Dengan kekuatannya yang bertambah, sang protagonis menyatakan bahwa dialah bos panggung sekarang dan bersiap untuk menyerang. Dia menyerbu monster dengan pedang terhunus, tetapi Yuya berteriak padanya untuk menunggu dan tidak terburu-buru. Pemuda itu berpikir tindakan sang pahlawan adalah bunuh diri, dan tidak mengerti mengapa dia mengambil risiko seperti itu. Yuya teringat pertarungan bawah tanahnya, di mana dia selalu menghadapi orang asing dalam pertarungan berbahaya. Dia tahu, strategi terbaik dalam situasi ini adalah menganalisis lawan dengan cermat. Dengan senyum percaya diri, lawannya menyerang ke depan, mengarahkan pukulan yang kuat dan tepat. Dia mengamati gerakan musuh dengan cermat, bersiap untuk serangan balik dan bertahan. Dengan gerakan cepat, dia menghindari pukulan itu dan mendaratkan pukulan kuat yang langsung menjatuhkan lawannya. Tetapi Tokia memperingatkannya untuk tidak maju secara membabi buta atau dia akan dikalahkan oleh monster biru. Salah satu penjaga memanggilnya lemah dan mengancamnya dengan tongkat listriknya saat statistiknya terungkap. Monster itu kemudian menerjang dengan serangan pendahuluan, mencoba memukul protagonis dengan tongkatnya. Dengan pedangnya siap, dia bersiap untuk serangan balik, memberikan pukulan yang kuat dan tepat. Yuya terkesan dengan kecepatan dan kekuatan pemuda itu, bertanya-tanya apakah dia menahan diri sebelumnya. Penjaga itu merasakan ada yang salah dengannya dan memerintahkan yang lain untuk menggunakan keterampilan mereka dan menyerang sebagai kelompok. Dengan sisa waktu 56 detik, peringatan sistem memperingatkan semua pemain untuk memasuki lobi bawah tanah. Keduanya kemudian saling berhadapan dalam diam, bersiap untuk pertempuran terakhir yang akan segera dimulai. Yuya dan Tokia saling bertatapan, bersiap untuk pertempuran yang menunggu mereka di lobi bawah tanah. Dia tahu bahwa, sebagai aturan tersembunyi, musuh akan menyerang saat mereka melangkah ke lobi, bahkan selama hitungan mundur. Dengan pedangnya yang bersinar biru, dia menyerang para penjaga dengan serangan berputar yang kuat. Dengan sisa 49 detik, dia berpikir dia perlu mengalahkan monster sebanyak mungkin untuk melindungi semua orang.
Adachi mencoba menenangkan pemain lain, meyakinkan mereka bahwa mereka punya banyak waktu untuk mencapai lobi. Sang protagonis menyadari temannya telah memahami rencananya dan senang dengan pemikirannya yang cepat. Dengan sisa 21 detik, Adachi menginstruksikan semua orang untuk memasuki lobi bawah tanah secara teratur. Dia mengerti niat sang pahlawan adalah untuk mengulur waktu sampai detik terakhir, mencegah siapapun memasuki lobi terlalu dini. Hitung mundur mencapai hanya 12 detik dan ketegangan meningkat bagi para pemain yang belum masuk. Yuya berpendapat musuh tidak sekuat itu, dan mereka harus membantu protagonis dalam pertempuran, tetapi Tokia meneriakinya untuk tetap di belakang dan tidak ikut campur dalam pertarungan melawan penjaga biru. Monster-monster itu berkomentar bahwa pemuda itu terlalu kuat dan mereka perlu mengisi ulang daya dengan menargetkan pemain lain. Sang pahlawan kemudian menarik perhatian Yuya, menyatakan sekarang gilirannya untuk bergabung dalam pertarungan. Salah satu penjaga menyerang para pemain, tetapi Yuya melangkah ke depan untuk melindungi mereka dari serangan itu. Dengan raungan marah, dia mencoba menahan pukulan monster itu tetapi terlempar ke belakang. Dia kemudian berteriak pada monster itu untuk tidak berani menyentuh yang lain, menyadari ada alasan sang pahlawan melindungi mereka. Yuya mencoba memukul penjaga itu dengan tinjunya tetapi mendapati pukulannya tidak menimbulkan kerusakan. Dia kemudian bertanya-tanya bagaimana protagonis berhasil melawan monster sekuat itu. Adachi memberitahu semua orang untuk diam agar tidak menarik perhatian monster, menambahkan bahwa sang pahlawan akan menanganinya. Pemain lain setuju, memutuskan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mempercayai mereka. Mereka kemudian berharap keduanya bisa bertahan dan tidak jatuh ke tangan monster biru. Sang protagonis menyadari poin keterampilan pedangnya telah terakumulasi sepenuhnya. Salah satu penjaga kemudian memerintahkan monster lain untuk menyerang sekaligus dan mengakhiri pertarungan. Dengan tatapan percaya diri, sang protagonis mengatakan dia memikirkan hal yang persis sama dengan para monster. Dia kemudian melepaskan tebasan pemecah waktunya, menyerang semua penjaga sekaligus dengan keterampilannya yang kuat. Adachi dan yang lainnya terkagum-kagum, berkomentar betapa luar biasanya memiliki seseorang sekuat itu di pihak mereka. Sementara itu, Yuya berjuang melawan satu penjaga, bertanya-tanya bagaimana sang pahlawan begitu luar biasa kuatnya. Tokia kemudian menghadapi penjaga terakhir yang berdiri, memperingatkan dengan tatapan dingin bahwa dialah berikutnya. Tapi penjaga ini adalah bos terakhir level 7, dan dia balas menatap pemuda itu dengan seringai psikopat. Monster itu mengatakan dia senang menghabisi orang-orang seperti protagonis dan bersiap untuk bertarung. Pemain lain ketakutan oleh level bos, kekuatan 10, dan mulai meragukan peluang kemenangan mereka. Sang pahlawan maju ke depan, mengingat bahwa di kehidupan masa lalunya, bos ini mengalahkan banyak orang dalam pertarungan yang panjang dan berlarut-larut. Dengan pedangnya, dia melepaskan tebasan energi merah yang kuat ke arah musuh. Tetapi dia berpikir bahwa, kali ini, dia sendiri sudah lebih dari cukup untuk menang. Bos itu tertawa gila dan berhasil menahan serangan kuat protagonis kita. Tidak terpengaruh, Tokia terus maju dengan tekad untuk melanjutkan pertarungan. Dia menggunakan keterampilannya lagi, memberikan rentetan tebasan merah ke monster raksasa itu. Di bawah rentetan pukulan, bos terakhir benar-benar dikalahkan, larut menjadi cahaya. Sistem kemudian menampilkan layar status pemuda itu, mengungkapkan bahwa dia telah naik ke level 8. Dia menyadari bahwa dengan mengalahkan monster yang lebih lemah, dia memperoleh kartu yang secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Sang protagonis merenung bahwa bagian terbaik dari bertarung sendirian adalah mengklaim semua XP dan kartu untuk dirinya sendiri. Adachi dan yang lainnya terkejut dengan kekuatannya yang tidak manusiawi, bersumpah untuk mengikutinya selamanya. Melihat hanya satu monster yang tersisa, Yuya menyerang, berteriak dia akan menyelesaikannya dengan satu pukulan. Tetapi monster itu dengan marah membalas bahwa Yuyalah yang akan bernasib sial. Namun, sebelum si rambut merah bisa menyerang, protagonis muncul dan membelah penjaga itu menjadi dua dengan satu pukulan. Yuya jatuh ke tanah, tertegun, tidak percaya, dia langsung mengalahkan monster yang sangat sulit dia lawan. Notifikasi sistem memberi selamat kepada semua orang karena telah menyelesaikan dungeon dan menampilkan peringkat dengan Tokia di 99%. Dengan ekspresi percaya diri, sang pahlawan menunggu perhitungan hadiah, bertanya-tanya bonus apa yang akan dia terima. Layar mengungkapkan bahwa hadiah kelangsungan hidup memungkinkan mereka untuk membawa semuanya kembali ke dunia nyata. Pemain lain sangat gembira melihat mereka juga akan menerima hadiah atas usaha mereka. Sang protagonis berpikir bahwa menyelesaikan dungeon memberikan hadiah dasar yang membantu kelangsungan hidup tetapi ada syaratnya. Di kehidupan sebelumnya, individu yang lebih kuat mulai menggunakan kekuatan mereka untuk kejahatan di dunia nyata. Oleh karena itu, kali ini, dia memutuskan harus menetapkan aturan untuk mengelola para pemain sesegera mungkin. Untuk melakukannya, dia membutuhkan dukungan dan dia tahu peringkat teratasnya akan menarik beberapa tokoh kuat. Layar peringkat kontribusi keseluruhan menempatkannya dengan kokoh di urutan pertama dengan keunggulan 3000.
Dia melihat dirinya sebagai pemimpin yang tak terbantahkan. Bagi orang lain, dialah yang menentukan aturan permainan. Pada saat itu, semua pemain menerima kemampuan mereka, merasakan tubuh mereka menjadi lebih kuat dan lebih ringan. Adachi juga senang melihat atribut barunya, meskipun semuanya berada di level 1. Yuya juga memeriksa panelnya, merasa jauh lebih kuat dengan statistik sekarang di level 2. Adapun sang protagonis, dia memeriksa statusnya dan melihat kekuatannya telah mencapai level 15 yang mengesankan. Sistem kemudian mengumumkan bahwa hadiah kontribusi akan dihasilkan berdasarkan persentase setiap orang. Kedua pemuda itu bertanya-tanya apakah mereka akan menerima sesuatu dengan kontribusi serendah itu, menyesal tidak berjuang lebih keras. Tokia juga tidak yakin apa yang akan dia dapatkan, karena kontribusinya di kehidupan masa lalunya tidak setinggi ini. Adachi senang karena dengan kartu kekuatan barunya, dia bisa meningkatkan skor kemampuannya lagi. Sementara itu, Yuya membanggakan diri mendapatkan 2 kartu, mengatakan kontribusinya luar biasa. Mereka kemudian melihat ke arah protagonis, bertanya-tanya hadiah seperti apa yang akan dia terima. Dengan senyuman, sang pahlawan mengatakan ini semua baru baginya saat dia menerima 3 kartu cemerlang. Hadiahnya adalah 1 kartu yang meningkatkan statistik ke level 10, 1 lagi yang memungkinkan perubahan kelas, dan yang ketiga yang memanggil sekutu. Dia sangat senang menyadari dia sekarang bisa meningkatkan keterampilannya dan mengumpulkan sekutu secara bersamaan, merasa sangat beruntung. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar dan para pemain lain panik tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka menyadari dungeon runtuh dan bertanya-tanya apakah mereka akhirnya bisa kembali ke dunia nyata. Sang protagonis mengonfirmasi bahwa setelah menyelesaikan dungeon, mereka dapat kembali ke dunia nyata untuk waktu yang singkat. Tetapi dia memperingatkan mereka bahwa dunia telah berubah dan pencipta game mematikan ini mencoba menghancurkan segalanya. Yang lain terkejut bertanya-tanya siapa di dunia ini yang akan melakukan hal sekejam itu. Tokia kemudian memberitahu mereka bahwa dia mengandalkan semua orang untuk memberikan segalanya di dungeon berikutnya yang muncul. Dia mendorong mereka untuk mendapatkan kekuatan, untuk mengalahkan penjahat yang memenjarakan mereka, dan untuk melindungi dunia. Adachi bingung dengan kata melindungi dan tidak begitu memahami pidato sang pahlawan. Namun, Yuya hanya menatapnya dengan curiga, berpikir sang protagonis membuat beberapa klaim yang sangat berani. Notifikasi sistem kemudian mengumumkan bahwa karena menempati urutan pertama, pemuda itu telah mendapatkan kartu peringkat S khusus. Sebuah entitas bayangan muncul, menyatakan bahwa jika dia terbukti mampu, itu akan memberinya kekuatan dewa. Tiba-tiba, protagonis terbangun kembali di ranjang rumah sakitnya, menyadari bahwa dia telah kembali ke dunia nyata. Dia menghela napas, berharap yang lain akan mempercayainya, karena dia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Pada saat itu, seorang perawat bergegas masuk ke kamar, berteriak kepada dokter bahwa pasien akhirnya terbangun. Dokter mengonfirmasi bahwa dia benar-benar sadar dan tanda-tanda vitalnya semua normal. Tetapi dia mengungkapkan bahwa ratusan ribu orang telah jatuh koma seperti dia selama 3 hari terakhir. Dokter mencatat bahwa pemuda itu adalah yang pertama bangun dan bertanya apakah dia tahu penyebab koma massal itu. Namun, Tokia mengabaikan pertanyaan itu dan, dengan tatapan serius, bertanya kepada dokter di mana ibunya. Pria itu membawanya ke kamarnya, menjelaskan bahwa dia juga jatuh koma dan belum sadar. Dengan nada profesional, dia menyatakan bahwa dalam istilah medis, ibu sang protagonis berada dalam keadaan vegetatif. Sang pahlawan kemudian menyadari bahwa seperti di kehidupan masa lalunya, ibunya juga terpilih sebagai pemain. Dia tahu bahwa tidak semua pemain dikirim sekaligus, dan mereka yang gagal berakhir dalam kondisi ini. Melihat ibunya, dia ingat bahwa mereka yang terpilih untuk permainan itu tidak bisa kembali. Saat itu, dia menyentuh kartu emas di sakunya, merenungkan bahwa keinginan terbesarnya akan segera terpenuhi. Satu-satunya keinginannya agar ibunya hidup damai, bebas dari penderitaan lagi. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia memegang kartu peringkat S khusus nomor 1 bernama Bebas. Dengan itu dia bisa mencegah seseorang dipilih untuk permainan dan juga mendapatkan kemampuan khusus. Dengan tekad bulat, dia memutuskan sekarang adalah waktunya untuk menggunakan kartu itu dan membebaskan ibu tercintanya dari game mematikan ini. Dokter dibutakan oleh cahaya keemasan yang intens, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Terkejut oleh pemandangan itu, dokter menyesuaikan kacamatanya, mencoba memahami fenomena yang disaksikannya. Dengan mata terbelalak karena takjub, dia tergagap bahwa dia tidak bisa mempercayainya. Ibunya lalu terbangun, bingung, bertanya di mana dia berada dan memanggil putranya. Tanpa berpikir 2 kali, pemuda itu bergegas memeluk ibunya sekuat tenaga, benar-benar diliputi emosi. Dengan senyum lembut, dia mengatakan padanya bahwa mulai hari ini, dia tidak perlu lagi berjuang dan menderita. Dokter tertegun oleh pemandangan itu, bertanya-tanya apakah yang baru saja disaksikannya adalah sebuah keajaiban.
Sementara itu, peringkat kontribusi dunia menunjukkan nama Kurosu Tokiya terisolasi di tempat pertama. Karena ini, beberapa sosok misterius memutuskan mereka harus merekrut pemain nomor 1 dunia. Mereka takut bahwa dengan kekuatan seperti itu, pemuda itu bisa menjadi penguasa baru dunia. Kembali di rumah sakit, ibunya menceritakan mimpi aneh tentang taman hiburan yang menakutkan. Sang protagonis mendengarkan sambil tersenyum, menyadari ibunya berakhir di dungeon bertema taman yang mematikan. Dia melanjutkan dengan mengatakan monster hampir menyerangnya, tetapi sesuatu terjadi pada saat itu juga. Menurutnya, semuanya tiba-tiba menjadi gelap dan dia langsung kehilangan kesadaran di sana. Saat dia bangun, hal pertama yang dia lihat adalah wajah putranya, dan dia bertanya apakah itu bukan mimpi yang aneh. Dengan senyum lembut, pemuda itu berpikir bahwa, sayangnya, apa yang dia alami bukanlah mimpi. Tiba-tiba, suara kita menggema di ruangan, dan sang pahlawan menyadari temannya juga berhasil menyelesaikan dungeon. Temannya menerobos masuk, menyatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan, dan merasa seperti protagonis manga. Dia bilang orang-orang kuat membantunya menyelesaikannya, dan sang ibu bertanya apakah dia juga mengalami mimpi aneh. Sang protagonis memasang ekspresi bosan, berpikir temannya punya semangat yang sama seperti biasanya. Dia lalu meminta ibunya untuk beristirahat, mengatakan dia akan berbicara dengan kita di luar sebentar. Di lorong, temannya bersikeras itu bukan lelucon dan game aneh itu bahkan punya nama. Tokyo memotongnya, menyatakan nama game itu adalah Prison Day, yang membuat kita terkejut. Sang pahlawan lalu menyuruhnya untuk memeriksa peringkat kontribusi untuk membuktikan semuanya nyata. Benar-benar bingung, temannya hanya menggaruk kepala, bertanya-tanya apa itu peringkat. Saat itu juga, layar sistem biru muncul di hadapannya, membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dengan mata terbelalak takjub, temannya tergagap saat melihat nama pemain nomor 1, protagonis, lalu mengonfirmasi dengan seringai bahwa apa yang dia lihat adalah kebenaran mutlak. Layar sistem menunjukkan bahwa peringkat pertama ditempati oleh Kurosu Tokiya dengan 3.000 poin. Dengan tatapan percaya diri, sang pahlawan menyatakan bahwa dirinya adalah pemain peringkat teratas dan menghadap temannya. Kita tercengang, tidak percaya temannya adalah nomor 1 di game itu. Tokyo lalu menunjukkan kartu ganti kelasnya, mengatakan informasinya akan datang kepadanya. Tanpa membuang waktu, dia mengaktifkan kartu itu, dan aura emas yang kuat menyelimutinya di lorong. Sistem mengumumkan bahwa pergantian kelas telah dimulai, dan profesi acak akan dipilih. Pria muda itu menjelaskan bahwa setiap kelas dalam game ini kuat tetapi mereka butuh naik level, dan kartunya langka. Dia tahu bahwa kelas-kelas itu lemah pada awalnya, tetapi memiliki potensi tak terbatas seiring waktu. Salah satu dari 3 kelas tertinggi adalah utusan 4 elemen, yang mengendalikan kekuatan alam. Yang kedua adalah keturunan naga api hitam, yang berubah menjadi naga raksasa yang perkasa. Dan yang terakhir adalah pencari waktu, yang memanipulasi garis waktu dan memiliki kekuatan perjalanan waktu. Di tengah banyak layar data, sang protagonis bertanya-tanya kelas baru mana yang akan dia dapatkan. Sebuah layar muncul dalam kilatan cahaya cemerlang, mengungkapkan nama kelas barunya, Master of Principles. Sang pahlawan benar-benar terkejut. Bahkan di kehidupan masa lalunya, dia belum pernah mendengar tentang kelas ini. Layar itu kemudian menunjukkan bahwa kelas barunya memiliki kemampuan pasif resonansi dengan peralatan. Pohon skill kelas itu terungkap, dan pemuda itu melihat banyak level yang tidak diketahui. Dia terkejut karena kelas normal hanya memiliki 3 level, yang ini akan sangat sulit untuk dinaikkan levelnya. Dengan senyum gembira, dia berpikir jika dia mencapai akhir, dia akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Temannya berkomentar bahwa dia tampaknya orang pertama di dunia yang berhasil ganti kelas dalam game ini. Kita kemudian menjadi putus asa, memanggil nama protagonis, tidak yakin harus berbuat apa. Sang pahlawan bertanya ada apa, dan temannya menjatuhkan diri ke lantai, memohon bantuan. Dengan ekspresi memelas, dia memohon temannya untuk membantunya menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, seorang perawat muncul di lorong dan bertanya apakah dia mengganggu sesuatu. Sang protagonis menatapnya, teringat betapa sulitnya dia membayar tagihan di kehidupan masa lalunya. Dia lalu memberitahunya bahwa pembayaran rumah sakit sudah telat lebih dari sebulan dan uangnya dibutuhkan. Temannya menawarkan kartunya untuk membantu, tetapi sang pahlawan menolak, mengatakan dia akan menanganinya. Dia merenung bahwa di kehidupan masa lalunya, dia mengatasinya dengan bekerja sebagai pengawal menggunakan kekuatan fisiknya. Dengan tekad, dia bilang dia terlalu bergantung pada ibunya, tapi sekarang dia akan menyelesaikan semuanya sendiri. Perawat itu permisi dan menyingkir untuk menerima telepon penting. Dengan ekspresi bingung, dia menjawab telepon, mencoba mencerna informasi yang dia terima. Terkejut oleh berita itu, wanita itu tergagap, bertanya, apakah yang dia dengar benar-benar nyata? Dengan senyum lebar, dia mengumumkan bahwa seseorang telah melunasi semua utang rumah sakit sekaligus. Dia lalu menunjuk ke teman protagonis dan berkata bahkan bagian pria botak itu juga sudah dilunasi.
Pria muda itu kesal dengan julukan itu, mengklarifikasi bahwa dia bukan pasien dan hanya mengunjungi temannya. Keduanya saling menatap dalam diam, dan protagonis menunjuk ke arah kamar 226. Pada saat itu, seorang pria pirang dan dua rekannya muncul di lorong dan mendekati mereka. Pria itu bertanya dengan nada superior di mana dia bisa menemukan Kurosu Tokyo di rumah sakit ini. Protagonis dan temannya bingung, bertanya-tanya siapa orang-orang aneh ini. Pria itu bertanya apakah mereka teman Kurosu dan meminta mereka menyampaikan pesan penting. Sambil menyeringai, sang protagonis berpikir bahwa para pemain utama Prison Day telah tiba lebih awal. Temannya lalu bertanya apa yang mereka inginkan dari Takia, menatap mereka dengan curiga. Kita menganalisis pakaian mereka dan menyadari mereka tampaknya adalah orang-orang yang sangat penting. Dia lalu bertanya-tanya apakah mereka datang untuk temannya karena dia peringkat nomor 1 dunia. Temannya merenungkan uang yang mereka bayarkan, bertanya-tanya berapa biaya pengeluaran seumur hidup. Perawat itu lalu berbisik kepada protagonis bahwa merekalah orang-orang yang membayar tagihan. Sang pahlawan dengan tenang menjawab bahwa dia sudah tahu, membuat wanita itu sedikit bingung dengan reaksinya. Tanpa ragu, pemuda itu memperkenalkan dirinya kepada kelompok itu sebagai Kurosu Tokyo. Pria pirang itu terkesan karena dia tetap tanpa ekspresi di hadapan mereka, dan karena dia begitu muda. Protagonis tahu orang-orang ini berpengaruh di berbagai bidang dan menganalisis mereka dengan cermat. Pria pirang itu adalah Sumosho, kepala perusahaan besar, dan bintang baru di dunia politik. Yang berjas adalah Kadoichi, CEO perusahaan teknologi dengan hubungan kuat dengan militer. Wanita itu adalah Rarara, presiden grup X yang memiliki sumber daya energi besar dan pengaruh global. Pemimpin kelompok itu mengatakan suatu kehormatan bertemu dengannya dan bersiap untuk perkenalan formal. Tetapi protagonis memotongnya, menyatakan dia sudah tahu siapa mereka dan menyuruhnya langsung ke intinya. Pria pirang itu terkejut dengan keberanian pemuda itu, tidak menyangka sikap seperti itu. Pria berjas itu berpikir bahwa pemain nomor 1 dunia memang sehebat yang dikabarkan. Wanita itu tersenyum, berpikir sang pahlawan adalah orang yang jauh lebih menarik dari yang dia bayangkan. Wanita itu kemudian mengundangnya untuk pindah ke lokasi lain, karena mereka telah menyiapkan ruangan khusus untuk pembicaraan mereka. Tetapi protagonis menolak tawaran itu, menyuruh mereka bicara di ruang tunggu rumah sakit saja. Kedua pria itu saling bertukar pandang sejenak, sebuah pengakuan diam-diam bahwa mereka mengerti pesan pemuda itu. Pemimpin kelompok setuju, dan mereka semua menuju ruang tunggu untuk memulai diskusi mereka. Wanita itu tersenyum, berpikir dia melakukan ini untuk mempertahankan keunggulan dalam negosiasi. Perawat dan temannya terkejut, tidak percaya dia hampir tidak mampu membayar tagihannya beberapa saat yang lalu. Sang pahlawan lalu memanggil temannya, memintanya untuk membawa panduan strategi yang dia berikan sebelumnya. Kita dengan canggung menggaruk kepalanya, bertanya apakah benar-benar perlu baginya untuk mengambil panduan itu. Dengan ekspresi bersalah, dia mengaku mengira itu hanya lelucon dan membuang panduan itu. Putus asa, temannya berlari menyusuri lorong, mengatakan dia akan mengambil panduan itu sekarang juga. Protagonis kesal, berpikir inilah sebabnya baik dia maupun ibunya tidak menerima hadiah apapun. Wanita itu lalu bertanya dengan penasaran tentang panduan strategi yang dia sebutkan. Dia dengan tenang menjawab bahwa itu adalah panduan strategi untuk dungeon pemula dalam game. Ketiganya tertegun, menyuruhnya berhenti bercanda karena game baru saja dimulai. Sambil menyeringai, dia bilang benar atau tidak, temannya akan segera tahu. Perawat itu terkejut oleh beberapa pria berjas yang berdiri di pintu dan bertanya siapa mereka. Pria pirang itu membaca panduan dan terkejut melihatnya menggambarkan persis dungeon yang dia alami. Dua lainnya juga mengonfirmasi dungeon mereka dirinci di dalamnya, hingga ke detail terakhir. Teman protagonis bertanya apakah itu semua benar, dan dia mengonfirmasinya dengan senyuman. Kita lalu menyesali kehilangan kesempatan besar untuk unggul dan merasa sangat frustrasi. Pemimpin kelompok itu meminta maaf, mengakui kekuatannya melebihi imajinasi mereka, dan mereka tidak memenuhi syarat. Protagonis menyilangkan tangan dan, dengan senyuman, bertanya apa lagi yang ingin mereka katakan. Wanita itu berkomentar bahwa dengan panduan seperti itu, seolah-olah dia bisa meramalkan semua yang akan terjadi dalam game. Sambil menyeringai, dia mengonfirmasi bahwa memang begitulah adanya, dan dia tahu segalanya. Dia merenungkan bahwa di kehidupan masa lalunya, para penyintas memposting detailnya secara online, dan dia menghafal semuanya. Semua usaha di masa lalu itu sekarang membuahkan hasil, menjadi kartu trufnya melawan para dewa kegelapan. Dia lalu mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya langsung apa yang mereka inginkan darinya sekarang. Kelompok orang kuat itu saling bertukar pandang sebelum menjawab pertanyaannya. Mereka bertiga membungkuk dengan hormat meminta pemuda itu untuk menjadi penasihat mereka. Pria pirang itu mengakui perasaan berjalan di atas tali di dungeon benar-benar menakutkan.
Pria berjas itu percaya bahwa dengan bantuan sang pahlawan, mereka tidak perlu menghadapi situasi itu lagi. Wanita itu menambahkan bahwa mereka akan dipaksa kembali ke dalam game dan tidak ingin bernasib buruk. Kita mengamati seluruh negosiasi dalam diam saat temannya mengambil alih. Oleh karena itu, pemimpin kelompok itu menyatakan dengan tekad bahwa mereka akan menerima syarat apapun yang dia ajukan. Dengan santai, protagonis mengatakan dia tidak keberatan menjadi penasihat mereka. Mata temannya berbinar-binar gembira, berpikir rekannya sangat keren. Dia lalu berpikir bahwa keluarga temannya miskin, dan yang paling mereka butuhkan adalah uang. Pria muda itu sudah membayangkan dirinya bergelimang uang dan berfoya-foya dengan sahabatnya, tetapi protagonis memotongnya, menyatakan dia punya 3 syarat untuk menerima tawaran mereka. Rekanannya merasa bangga, berpikir bahwa, seperti yang diharapkan, temannya adalah negosiator ulung sejati. Pemimpin kelompok mengatakan bahwa 30 atau 300 syarat pun tidak masalah, tetapi sang pahlawan mengejutkannya. Temannya terkejut, menyesali bahwa dia tidak meminta lebih banyak ketika ada kesempatan. Syarat pertama protagonis adalah merilis panduan strategi secara publik untuk semua orang. Pemimpin kelompok terkejut, bertanya apakah dia benar-benar akan memberikan sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa secara gratis. Pria berjas setuju, menyatakan nilai panduan itu di luar imajinasi siapapun. Wanita itu berkomentar bahwa ini hanya membuktikan betapa berbahayanya game ini bagi semua orang. Sang pahlawan lalu menatap mereka dan bertanya apakah dia tidak baru saja menunjukkan panduan itu secara gratis. Kelompok itu terdiam oleh jawabannya, menyadari dia punya argumen yang valid. Dia lalu menjelaskan bahwa tujuannya berbeda dari tujuan mereka. Dia ingin menyelamatkan lebih banyak orang. Dengan tatapan serius, protagonis memperingatkan bahwa jika mereka tidak menerima, diskusi berakhir di sini. Mereka sadar pemuda itu serius, dan wanita itu mengaguminya karena tidak terpengaruh oleh keuntungan. Mereka bertiga lalu membungkuk lagi, berjanji akan segera memenuhi syarat pertama. Syarat kedua adalah mendirikan agensi manajemen pemain dengan aturan yang sangat jelas. Pria pirang itu tersenyum, meyakinkannya bahwa mereka bisa tenang, karena mereka memang sudah berniat melakukannya. Dia lalu bersiap mengumumkan syarat terakhirnya, dan mungkin yang terpenting untuk kesepakatan itu. Kelompok itu menegang, bertanya-tanya, apakah syarat terakhir adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka penuhi. Temannya lalu berteriak agar protagonis meminta uang, menyebutnya sebagai permintaan terakhirnya. Tapi sang pahlawan mengabaikannya dan berkata dia ingin sebuah rumah, agar dia dan ibunya tidak perlu lagi tinggal di rumah sakit. Dia melirik ibunya di tempat tidur, mengatakan dia hanya ingin ibunya hidup normal dan damai. Ketiganya tercengang oleh permintaan sederhana itu, dan temannya menepuk jidat karena frustrasi. Protagonis menambahkan bahwa jika terlalu sulit, dia bisa menarik permintaan itu, karena dia tidak suka perasaan mengemis. Kelompok itu memohon agar dia tidak menariknya, bersikeras bahwa menyiapkan rumah untuknya adalah tugas yang mudah. Sambil menyeringai, protagonis menyuruh mereka untuk tidak terlalu bersemangat dengan permintaannya. Pemimpin itu meminta maaf atas adegan itu, dan 2 lainnya hanya tertawa canggung melihat situasi tersebut. Mereka berpikir bahwa dari semua syarat, ini adalah yang termudah dan yang paling akan meningkatkan simpati dia terhadap mereka. Dia lalu mengakhiri masalah itu, mengatakan dia perlu kembali ke kamarnya karena ada hal lain yang harus diurus. Sang pahlawan memperingatkan bahwa hitungan mundur untuk Prison Day berikutnya akan segera dimulai. Ketiganya terkejut dengan informasi ini, bertanya apakah yang dia katakan benar-benar nyata. Pada saat itu, hitungan mundur 3 hari muncul di hadapan mereka, membuktikan pemuda itu benar. Dia lalu memberitahu mereka bahwa setelah mereka memenuhi syarat kedua, dia akan memberikan strategi untuk dungeon berikutnya. Mereka bertiga membungkuk dengan hormat, mengatakan mereka akan melakukan apa yang dia perintahkan tanpa pertanyaan. Protagonis lalu berbalik dan kembali ke kamar rumah sakit untuk beristirahat. Kelompok kuat itu menyaksikan pemuda itu pergi, bersiap untuk melaksanakan perintahnya. Salah satu penjaga keamanan memberitahu mereka bahwa seseorang ingin bertemu dengan protagonis. Pria berjas itu kesal, menyuruhnya untuk tidak mengganggu protagonis dan meminta orang itu menunggu di luar. Tetapi penjaga keamanan itu tergagap, bertanya apakah wanita muda yang datang adalah pacar dari pemuda di kamar itu. Kelompok itu terkejut dengan pertanyaan tersebut dan berbalik untuk melihat siapa orang ini. Kita lalu panik, mengatakan gadis itu adalah orangnya Tuan Kurosu, dan mereka pasangan yang serasi. Dengan tatapan pengkhianatan, dia mencengkram pria berjas itu, menuntut untuk tahu bagaimana Takia bisa punya pacar. Tapi wanita muda itu menyela, menyuruhnya untuk tidak mengatakan hal-hal yang menyebabkan kesalahpahaman, karena bukan itu masalahnya. Temannya mengabaikannya, melanjutkan pertunjukan dramatisnya, bersikeras dia tidak akan membiarkannya lewat. Salah satu wanita dalam kelompok itu menatap gadis itu dengan jijik, berkomentar bahwa sudah lama tidak bertemu. Protagonis lalu mengenali gadis itu, dan berkata dengan tatapan serius, "Jadi selama ini kau
Dengan senyum licik, wanita muda itu mengingat bagaimana dia menolak dan mempermalukannya di depan semua orang di masa lalu. Dia berpikir bahwa dia tidak pernah punya perasaan padanya, tapi sekarang dia juga telah menjadi seorang pemain. Gadis itu mendekat dengan seikat bunga, mengatakan dia sangat menyesal atas apa yang terjadi di masa lalu. Kelompok kuat itu merasakan kebencian tulus sang pahlawan terhadap wanita itu dan memutuskan untuk menunggu sebelum campur tangan. Temannya meledak, menuduhnya menghina protagonis di depan seluruh sekolah. Dia mengklaim dia masih muda dan bodoh, dan sekarang sangat menyesali perbuatannya saat itu. Tetapi pemuda itu memotongnya, mengatakan dia hanya datang merangkak kembali karena melihat namanya di peringkat. Wanita muda itu terdiam oleh tuduhan itu sementara yang lain menatapnya dengan jijik. Wanita dalam kelompok itu menyadari gadis itu hanyalah oportunis dan menilainya dengan sekali pandang. Gadis itu mencoba membela diri, memohon padanya untuk tidak meninggalkannya, bernasib buruk sendirian di game berbahaya ini. Temannya menjadi sangat marah, berteriak bahwa dia tidak hanya menolaknya, dia menghina dan mempermalukannya. Protagonis menenangkannya, mengingatkannya bahwa mereka ada di rumah sakit dan harus pergi. Sebelum pergi, dia menatap gadis itu dan menyatakan bahwa, asal kau tahu, dia tidak pernah menyukaimu, bahkan sedetik pun. Dia panik, mengatakan jika dia menyelamatkannya, dia bahkan akan membiarkannya menjadi pacarnya dan apapun yang dia inginkan. Gadis itu berlari mengejarnya, berjanji tidak akan pernah meninggalkan sisinya jika dia membantunya. Tapi saat dia mencapai pintu, dia dihadang oleh dua penjaga keamanan besar yang menatapnya dengan tajam. Kedua pria berjas dan berkacamata hitam itu tidak membiarkannya lewat, menatapnya dengan tatapan mengintimidasi. Tanpa gentar, dia mengaku sebagai pacar Tokia dan menuntut mereka untuk segera membiarkannya lewat. Wanita dari kelompok itu lalu berkomentar bahwa sepertinya Tuan Krosu tidak mau berurusan dengannya. Pemimpin kelompok itu lalu memerintahkan para penjaga untuk mengusirnya dan mereka langsung melakukannya. Temannya merayakan, bertanya apakah menyingkirkannya tidak terasa menyenangkan bagi protagonis. Dengan ekspresi serius, sang pahlawan berpikir bahwa berdasarkan ingatannya, dia seharusnya ada di rumah sakit sekarang. Dia lalu berjalan ke pintu kamar ibunya, bersiap untuk reuni yang telah lama dia nantikan. Dengan gerakan cepat, dia membuka pintu dan akhirnya menemukan orang yang dia cari. Seorang gadis cantik dengan rambut putih dan mata merah menatapnya dengan tatapan lembut dan senyuman. Gadis itu sangat cantik sehingga tampak bersinar dan protagonis balas menatapnya. Ibunya lalu memberitahunya bahwa Eureka ada di sini untuk menemuinya lagi dan telah menunggu kepulangannya. Sambil tersenyum, dia bilang sudah lama tidak bertemu dengannya dan menyapanya dengan lambaian tangan. Wanita muda itu bingung, mengatakan dia baru saja di sana minggu lalu dan itu belum terlalu lama. Protagonis lalu teringat dia meninggal di pelukannya di kehidupan masa lalunya dan menjadi emosional. Dia memeluknya erat, bersumpah bahwa di kehidupan ini, dia tidak akan membiarkan satupun orang yang dia cintai menderita. Gadis itu benar-benar malu dengan pelukan itu, sementara ibunya hanya tertawa melihat adegan lucu itu. Temannya bingung bertanya-tanya apakah keduanya benar-benar hanya teman karena terlihat mencurigakan. Malamnya, bulan purnama menerangi langit dan kamar rumah sakit sepi. Protagonis memperhatikan ibunya tidur dengan damai, merasa lega karena dia baik-baik saja. Dia berpikir bahwa rumah sakit memindahkan mereka ke kamar VIP dan orang-orang itu benar-benar punya pengaruh. Sistem lalu menampilkan sisa waktu untuk dungeon berikutnya yaitu 63 jam. Dengan hitungan mundur di hadapannya, dia tahu dungeon berikutnya akan mengikuti pola yang sama seperti di kehidupan masa lalunya. Dia merenungkan bahwa dia mendapatkan kemampuan yang disebut pemeliharaan skill yang aktif saat disentuh. Untuk mengujinya, pemuda itu meletakkan tangannya di tepi tempat tidur untuk melihat apa yang dilakukan kemampuan barunya. Gelombang energi biru menyebar ke seluruh ruangan, dan sang protagonis terkejut dengan kekuatannya. Dia menyadari bahwa dia bisa melihat detail terkecil dari objek apapun yang sedang disentuhnya. Dengan penglihatannya yang ditingkatkan, dia memperhatikan bahwa sekrup kedua di kaki kiri tempat tidur itu longgar. Sang pahlawan berpikir sayang sekali dia tidak punya senjata di rumah sakit karena dia ingin menguji kemampuan itu pada senjata. Tiba-tiba, suara misterius bergema di benaknya, mengatakan bahwa dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Dia bertanya siapa entitas itu dan untuk apa dia memenuhi syarat karena tidak memahami situasinya. Suara itu menjawab bahwa dia akan tahu siapa itu pada waktunya. Tetapi untuk saat ini, dia harus membuat keputusan. Siluet gelap muncul, menyuruhnya untuk memutuskan apakah dia akan menerima ujian khususnya. Dengan matanya yang bersinar, dia menyadari bahwa makhluk ini memiliki kekuatan untuk membantunya mengalahkan dewa. Tanpa ragu, sang protagonis menerima ujian itu dan memberitahu entitas itu untuk segera memulai tantangannya. Entitas itu tersenyum sinis, berkata baiklah dan menyatakan ujian akan dimulai sekarang.
Tapi itu memperingatkannya bahwa jika dia gagal menyelesaikan ujian, dia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia ini. Pemuda itu kemudian ditarik ke dalam pusaran energi biru, terkejut oleh kekuatan sucinya. Dia bertanya-tanya hadiah apa yang akan dia terima karena menyelesaikan ujian misterius dari entitas gelap ini. Tornado energi biru terbentuk dan sistem mengumumkan dimulainya arena percobaan. Paku es biru meletus dari tanah, bersiap menyerang protagonis kita dalam ujian. Dia menghindari serangan itu dengan lompatan, mempersiapkan diri untuk tantangan yang telah disiapkan entitas itu. Dengan tatapan fokus dan penuh tekad, sang pahlawan menghadapi arena percobaan, siap untuk apapun yang menghadangnya. Dia mendapati dirinya di depan istana gelap, bertanya-tanya tempat apa ini diantah berantah. Energi biru mulai terbentuk di depannya, dan dia menatap manifestasi itu dengan rasa ingin tahu. Entitas itu kemudian menjelaskan aturannya sederhana, dia harus mengalahkan lawan dalam 10 menit. Itu juga menasihatinya bahwa kebijaksanaan yang melihat segalanya adalah satu-satunya cara untuk memenangkan tantangan. Sang protagonis menatap entitas itu dengan ekspresi serius, bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Entitas itu kemudian mengumumkan dimulainya ujian, dan sesosok feminin mulai muncul. Seorang pendekar pedang buta dan kebal muncul, dan hitungan mundur 10 menit untuk ujian dimulai. Pemuda itu menatap kerangka di dalam baju zirah, bertanya-tanya apakah itu lawannya. Sambil tersenyum, dia menganggap pertarungan antara pemain terkuat dan pendekar pedang terkuat itu menarik. Sebuah pedang biru diberikan kepadanya, turun dari langit dalam seberkas cahaya untuk pertempuran. Sang pahlawan menggunakan senjata itu, mengatakan itu sempurna karena dia memang ingin menggunakan kemampuan barunya. Tapi sistem memberitahunya bahwa resonansi tidak dapat diaktifkan karena targetnya tidak fisik. Dia kemudian menyadari kemampuan itu hanya bekerja pada entitas fisik dan pedang itu adalah ilusi. Dengan tatapan penuh tekad, dia menyatakan tidak akan membuang waktu lagi dan akan menyelesaikan ujian ini sekaligus. Pendekar pedang itu menyerang, dan sang protagonis menantangnya untuk menunjukkan kekuatan pendekar pedang terkuat. Sambil tersenyum, dia memuji keterampilan lawannya saat mereka beradu pedang. Musuh menyerang dengan serangan berputar, tetapi pahlawan berhasil bertahan dengan pedang birunya. Dia mencatat bahwa meskipun pedangnya besar, gerakan lawannya sangat cepat. Pendekar pedang buta itu melanjutkan serangannya dengan serangkaian serangan cepat dan kuat tanpa henti. Sang protagonis kemudian bertanya-tanya apakah serangan cepat dan kuat ini adalah jurus pamungkasnya. Pendekar pedang itu menyerang dengan kekuatan penuh, tetapi sang protagonis berhasil menghindar dan menyerang balik dengan presisi. Dia mengatakan jurus itu luar biasa, tetapi pertahanan lawan terbuka lebar selama serangan itu. Dia kemudian bertanya-tanya apakah pendekar pedang itu juga ilusi, sama seperti pedang yang dia gunakan. Oleh karena itu, dia berkata tidak akan merasa bersalah untuk menghabisinya dan melanjutkan serangannya. Pemuda itu berpikir luka yang dia berikan seharusnya fatal, tetapi lawannya sepertinya tidak merasakan apa-apa. Dia kemudian menyadari itu tidak berpengaruh dan pendekar pedang terkuat itu benar-benar tidak bisa dilukai. Sang protagonis akhirnya mengerti arti dari gelar lawannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dengan sisa waktu 5 menit, dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan untuk menang. Dia terus menghindari serangan pendekar pedang itu sambil mencoba menyusun strategi yang efektif. Sang pahlawan mengingat petunjuk entitas itu, menyadari itu pasti menandakan sesuatu yang penting. Di tengah salah satu serangan, dia melihat sebuah tengkorak tersangkut di rambut pendekar pedang itu dan terkejut. Ia menyadari lawannya melindungi tengkorak itu, dan itu pasti titik lemahnya. Dengan itu pemuda itu mengerti bahwa sumpah pendekar pedang itu adalah untuk melindungi orang di belakangnya. Dia kemudian mendapat ide dan bersiap untuk menjalankan rencana barunya untuk memenangkan tantangan. Entitas itu menyatakan bahwa teknik Excalibur itu tidak layak menerima berkah istimewanya. Dengan senyum jahat, ia menegaskan bahwa tidak peduli ilmu pedang apa yang dia gunakan, dia tidak bisa menang. Sang protagonis kemudian melompati lawannya, bersiap untuk menyerang tengkorak itu secara langsung. Pendekar pedang itu berputar kaget, menyadari strategi pemuda itu, dan mencoba bertahan. Entitas itu terkejut dengan keberanian sang pahlawan, tidak menduga gerakan seperti itu. Pemuda itu kemudian berteriak agar pendekar pedang itu membuka matanya dan melihat orang yang dilindunginya. Pendekar pedang itu berbalik dan menghadap tengkorak yang selama ini dilindunginya di punggungnya. Setelah melihat tengkorak itu, ia mengeluarkan tangisan kesakitan dan putus asa, dan tubuhnya mulai hancur. Ia memeluk kerangka itu dan menangis dalam kesedihan saat tubuhnya berubah menjadi debu dan api. Dengan sisa waktu 51 detik, sang protagonis menyaksikan lawannya lenyap. Dia mengatakan jawabannya ada di petunjuk, dia hanya perlu membuat musuh menyadari kebenarannya. Pemuda itu mengerti pedang yang diterimanya hanyalah pengalih perhatian untuk ujian. Dia kemudian menghadapi kabut dan menantang musuh untuk menunjukkan dirinya karena dia telah memecahkan misteri itu.
Entitas itu memberi selamat padanya, mengatakan bahwa kebenaran yang paling sederhana seringkali yang paling sulit dilihat. Ia memujinya karena berhasil dan menyatakan dia layak menerima berkah sejatinya. Sang protagonis menatap entitas itu, bertanya-tanya kekuatan macam apa yang akan dia terima sebagai hadiah. Energi biru yang intens menyelimutinya sepenuhnya, dan tubuhnya mulai menyerap kekuatan baru. Entitas itu kemudian tersenyum, mengatakan ujian yang sebenarnya dimulai sekarang dengan berkah yang baru diterima. Sang pahlawan bingung, bertanya-tanya apa maksudnya, masih ada ujian di depan. Suara itu kemudian memerintahkannya untuk merasakan emosi semua makhluk hidup untuk menerima kekuatan dewa. Dia kemudian mengalami rasa sakit, suka, marah, dan duka dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Kewalahan oleh emosi, penghalang kaca pecah, dan dia terlempar ke lokasi baru. Pemuda itu mendarat di tengah lautan tengkorak dan wajah-wajah menderita, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menyadari bahwa kekuatan dewa terdiri dari keyakinan dan emosi mereka yang hidup di bumi. Melihat jiwa-jiwa yang menderita, dia mengerti bahwa ini benar-benar kekuatan yang luar biasa. Dengan wajah memar dan berdarah, dia menghadapi tantangan baru dengan tatapan serius dan penuh tekad. Dengan senyum percaya diri, dia mengatakan bahwa dengan kekuatan ini, dia akhirnya bisa menghadapi dewa. Dia kemudian menyatakan bahwa dewa-dewa bumi akan mendapat dukungannya dalam menentang dewa jahat. Entitas itu menyatakan bahwa ini adalah ujian terakhir dan tidak ada manusia yang bisa menahan kekuatan seperti itu. Ledakan energi terjadi, dan sang protagonis diselimuti cahaya yang intens dan menyilaukan. Entitas itu terkejut dengan apa yang terjadi, tidak dapat memahami bagaimana pemuda itu masih berdiri. Sang pahlawan bangkit di tengah puing-puing, mengakui bahwa itu benar-benar mustahil untuk ditahan. Sambil menyeringai, dia bertanya apakah hanya itu yang bisa dilemparkan entitas itu padanya. Suara itu memberi selamat padanya, mengatakan bahwa seperti yang diharapkan, dialah manusia yang mereka akui dan pantas mendapatkannya. Dikatakan dia telah memperoleh berkahnya dan harus mengingat namanya untuk masa depan. Entitas itu berjanji bahwa ketika dia diakui oleh mereka, dia akan mendapatkan berkah tertinggi yang sebenarnya. Sang protagonis bingung dengan penyebutan berkah tertinggi dan nama entitas itu. Dia mencoba menanyakan nama suara itu, tetapi suara itu menghilang di tengah bulu-bulu putih yang bersinar. Kembali di ranjang rumah sakit, dia bangun terengah-engah, bertanya-tanya berkah apa yang telah dia terima. Saat itu, layar sistem muncul di hadapannya, dan dia menatapnya dengan tatapan serius dan ingin tahu. Layar itu mengungkapkan bahwa dia telah mendapatkan berkah penjaga mental dan pelindungnya adalah Serafim Gabriel. Dengan senyum puas, dia berpikir berkah baru ini akan sangat berguna dalam pertempuran di masa depan. Tapi untuk saat ini, dia lebih menantikan berkah tertinggi yang disebutkan Gabriel dalam ujian. Dia kemudian menyadari penyakit mental yang menyiksanya sebenarnya adalah para dewa bumi. Dengan tatapan penuh tekad, dia melirik hitungan mundur 23 jam untuk dungeon. Temannya kemudian menerobos masuk ke kamar, terkejut, mengatakan bahkan ada versi video dari panduan itu. Sang protagonis memukul kepala temannya dengan ringan, menyuruhnya untuk tidak berisik di rumah sakit. Temannya mengatakan dia terharu dengan video itu, dan produksinya sungguh luar biasa. Ibunya tersenyum, berkomentar bahwa mereka berdua benar-benar akrab sebagai teman baik. Sang pahlawan berpikir kelompok itu bertindak cepat dan video panduan itu sudah beredar di mana-mana. Dia juga melihat mereka telah bekerja sama dengan pemerintah dan mendirikan agen manajemen. Melihat peringkat, dia berpikir ini bisa menjadi katalis bagi pemain lain. Tiba-tiba, perawat memberitahunya sebuah mobil telah datang untuk menjemputnya di luar. Temannya bergegas ke jendela, memastikan bahwa kelompok kuat itu memang datang untuk partnernya. Dengan mata berbinar-binar karena kegembiraan, dia berteriak bahwa itu benar dan pemandangannya mengesankan. Di luar, sebuah limusin dan beberapa mobil hitam dengan penjaga keamanan menunggu sang protagonis. Wanita dari kelompok itu meminta pemuda itu untuk memberitahu sang pahlawan bahwa dia datang sendiri untuk menjemputnya. Temannya berlari ke dalam kamar, mengumumkan bahwa ketiganya telah datang untuk menjemputnya dari rumah sakit. Sang protagonis kemudian berdiri, mengatakan dia mengerti, dan dia akan segera turun untuk menemui mereka. Ibunya khawatir, memintanya untuk tidak terlibat dalam kejahatan apapun. Dia meyakinkannya untuk tidak khawatir karena dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sambil tersenyum, dia mengatakan bahwa dia sebenarnya sedang menyelamatkan dunia yang membuatnya cukup bingung. Dengan tatapan serius, dia menyatakan bahwa pada akhirnya semua orang akan tahu kebenarannya dan mengucapkan selamat tinggal. Pemimpin kelompok itu membawanya ke sebuah mansion sambil menunjuk makanan organik dan pemandangan yang indah. Dia juga memberitahunya bahwa untuk keamanan mereka, penjaga dan pelayan akan bertugas 24 jam sehari. Temannya terkejut dengan kemewahan itu, bertanya-tanya berapa harga rumah seperti itu. Pria itu menjelaskan bahwa properti itu miliknya dan oleh karena itu tidak dapat ditemukan di pasar.
Temannya panik, bertanya apakah itu berarti rumah itu satu-satunya dan eksklusif di dunia. Sang protagonis mengabaikannya dan meminta pria itu untuk menunjukkan tempat lain yang dia tawarkan. Dua orang lainnya dari kelompok itu mengamati dari kejauhan, mempersiapkan tawaran berikutnya. Pria berjas itu berkomentar bahwa itu adalah penolakan, dan wanita itu menyatakan dialah yang akan menang. Dengan senyum percaya diri, dia mengatakan rumah yang dia pilih adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh anak muda. Dia kemudian membawa mereka ke gedung pencakar langit, menyatakan tempat seperti ini sempurna untuk pemuda itu. Temannya takjub dengan pemandangannya, berteriak bahwa engkau bisa melihat seluruh kota dari sana. Pria itu menjelaskan bahwa bangunan itu berada di pusat kota dan dirancang oleh arsitek terkenal. Dengan senyum kemenangan, dia mengumumkan penthouse terbesar sudah disiapkan untuknya. Teman protagonis terkejut mengetahui ada hal-hal lain yang disiapkan untuk mereka. Pria itu kemudian menjentikan jarinya, memanggil kejutan yang telah disiapkannya. Saat itu, beberapa pelayan cantik muncul, memperkenalkan diri kepada sang pahlawan sebagai pelayan barunya. Mata temannya berubah menjadi hati saat dia berseru melihat begitu banyak wanita cantik jelita. Para pelayan mengelilinginya, mengatakan dia bisa memesan apapun yang dia inginkan dan bahwa dia sangat keren. Dua orang lainnya dari kelompok itu terkejut bertanya-tanya mengapa mereka tidak memikirkan itu sebelumnya. Pria itu kemudian tersenyum, berpikir tidak ada pria di dunia ini yang bisa menolak tawaran seperti itu. Tetapi sang protagonis menatapnya dengan dingin dan hanya menyuruhnya menunjukkan pilihan berikutnya. Pria berjas itu tertegun, tidak percaya pemuda itu menolak tawaran seperti itu. Wanita itu kemudian tersenyum, menyadari bahwa Tuan Kroso benar-benar berbeda dari yang lain. Pria berambut pirang itu berpikir, ini berarti dia masih punya kesempatan untuk membuat pemuda itu terkesan. Wanita itu kemudian mengundangnya untuk ikut dengannya, mengatakan tempat yang dia pilih tidak mewah. Dia mengungkapkan bahwa dia telah meminta seseorang untuk menyelidiki masa lalu ibunya dan membawanya ke lokasi khusus. Setibanya di sana, dia bertanya apakah dia akrab dengan tempat itu, menatapnya dengan senyum lembut. Temannya mengenali lokasi itu, mengatakan itu adalah rumah tempat sang protagonis tinggal saat kecil. Dua lainnya terkejut, menyadari permainan sudah berakhir bagi mereka dengan langkah ini. Wanita itu menjelaskan bahwa rumah itu telah berpindah tangan berkali-kali dan tata letaknya sekarang berbeda. Tapi dia bilang dia mencoba memulihkan semuanya sebanyak mungkin agar dia merasa nyaman dan tenang. Sang pahlawan terharu, mengatakan itu luar biasa, dan rumah itu hampir identik dengan ingatannya. Dengan senyum tulus, dia berterima kasih atas gestur itu, dan wanita itu senang dia menyukainya. Kedua pria itu tampak putus asa, tidak percaya mereka kalah dengan begitu sempurna. Sang protagonis kemudian memanggil temannya, memintanya untuk membawa panduan untuk dungeon berikutnya. Wanita itu terkejut, bertanya apa yang ditarik pemuda itu dari dalam celananya. Temannya menjelaskan bahwa sang pahlawan menulis strategi lengkap untuk dungeon kedua game tersebut. Dia terkejut bahwa sesuatu yang begitu berharga disimpan di tempat seperti itu. Wanita itu kemudian bertanya apakah dia juga akan merilis strategi baru ini secara publik, tetapi dia menjawab tidak, mengatakan mereka bisa mendistribusikannya kepada pemain yang mereka anggap menjanjikan. Dia menjelaskan bahwa untuk menjadi lebih kuat, seseorang harus memahami permainan, bukan mengandalkan keberuntungan. Sang protagonis mengatakan mereka yang bertahan karena keberuntungan tidak akan bertahan lama dan akan dieliminasi. Untuk memilih pemain yang hebat, cukup dengan membantu para pemula beradaptasi. Dia melanjutkan, mengatakan jika mereka benar-benar hebat, mereka secara alami akan menonjol dengan sendirinya. Wanita itu kemudian mengerti rencananya dan bertanya apa yang ingin dia lakukan dengan memilih para pemain ini. Dengan tatapan penuh tekad, sang pahlawan menjawab bahwa dia ingin mereka menyelamatkan dan melindungi dunia bersamanya. Kelompok itu terkejut dengan ambisi pemuda itu, menganggapnya sebagai mimpi yang sangat besar. Dengan hitungan mundur yang semakin dekat, temannya mengumumkan bahwa mereka siap berangkat. Sang protagonis kemudian berpamitan pada ibunya dengan pelukan, berjanji akan segera pulang. Temannya berpose, menyatakan dia akan berpetualang ke dunia lain. Ibunya bingung dengan pemandangan itu, tidak begitu mengerti apa yang terjadi dengan mereka berdua. Hitungan mundur mencapai 0 dan sistem mengumumkan para pemain terpilih akan dipindahkan. Keduanya kemudian diselimuti cahaya biru, mengucapkan selamat tinggal pada ibu protagonis di ruangan itu. Sang pahlawan memberitahu temannya bahwa dia seharusnya bisa menyelesaikan dungeon sendiri, karena mereka akan bertindak secara terpisah. Pemuda itu kemudian mengatakan dia akan mengawasi peringkat, bertekad untuk masuk kali ini. Dengan senyum percaya diri, sang protagonis menghadapi dungeon baru, siap untuk tantangan lain. Dia menyadari bahwa seperti di kehidupan masa lalunya, dungeon kedua adalah Frosty Mansion kelas D. Sistem mengumumkan pembuatan adegan telah selesai, dan jiwa para pemain telah dimuat. Sang protagonis berpikir, seperti yang diduga, mereka disesatkan lagi oleh instruksi.
Dia tahu bahwa untuk menyelesaikan dungeon, dia harus membentuk tim dengan seseorang yang dia percayai sepenuhnya. Kondisi sebenarnya adalah memancing kedua bos dari lantai yang berbeda untuk bertemu di tengah. Tapi dia ingat dengan sedih saat dia dikhianati di kehidupan masa lalunya oleh seorang sekutu. Dengan tatapan penuh tekad, dia memanggil kartu emas, memanggil orang yang paling dia percayai. Kartu pembentukan tim khusus aktif, dan cahaya keemasan yang intens memenuhi ruangan. Gadis berambut putih itu kemudian muncul di tengah partikel cahaya dan menatap sang protagonis. Keduanya saling menatap dalam diam, dan wanita muda itu terkejut melihatnya di sana. Terkejut, dia bertanya, mengapa dia ada di sana dan di mana mereka berada, tidak memahami situasinya. Dia menjelaskan bahwa dialah yang mengundangnya ke dungeon, dan sebelumnya dia berada di sebuah pulau. Sang pahlawan berpikir bahwa Eureka menjadi pemain di game kedua dan sangat menderita karenanya. Dia ingat bagaimana dia dipaksa untuk bertahan hidup di pulau itu, menderita seumur hidupnya dengan bekas luka. Itulah sebabnya dia bilang, dia memanggilnya untuk mengubah takdirnya dan memastikan dia tidak akan terluka lagi. Gadis itu terkejut, bertanya bagaimana dia tahu dia ada di pulau itu tanpa dia memberitahunya. Pada saat itu, jendela sistem biru yang sama muncul di hadapannya, dan dia melihatnya dengan rasa ingin tahu. Layar menyambutnya, memberitahukan bahwa dia berada di dungeon kelas D, Frosty Mansion. Dia kemudian mengingat video yang dia lihat online dan bertanya-tanya tentang nama game itu. Sang protagonis menjawab bahwa game itu bernama Prison Day, dan dia mengonfirmasi bahwa itulah namanya. Dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan partner yang bisa dia percayai dengan nyawanya, itulah sebabnya dia memilihnya. Dengan pintu yang akan terbuka, dia mengundangnya untuk menjadi partnernya dan menghadapi bahaya bersama. Wanita muda itu kemudian ingat saat dia mengajaknya bermain di masa lalu dan menatapnya dengan lembut. Dulu, dia kesepian dan sedih, tetapi pemuda itu telah mengulurkan tangannya dan mengajaknya bermain. Dia mengulangi ajakan itu, bertanya apakah dia mau bermain dengannya lagi seperti dulu. Gadis itu menatapnya dengan mata penuh emosi, mengingat saat-saat indah yang mereka lalui bersama. Dia kemudian memegang tangannya erat-erat, menerima undangan untuk menjadi partnernya sekali lagi. Dengan senyum berseri-seri, dia bilang akan senang menjadi rekannya dan langsung menerimanya. Dia lalu bertanya apakah gadis itu sudah menghafal semua yang dia katakan karena pintunya akan segera terbuka. Gadis muda itu mengonfirmasi, mengatakan ini adalah permainan eksplorasi dan dia tidak boleh menyentuh apapun sembarangan. Dia juga tahu ini bukan mansion, melainkan labirin bertingkat yang penuh dengan monster. Untuk menyelesaikannya, mereka harus membuat bos dari atas bertemu dengan bos dari ruang bawah tanah di tengah. Sang protagonis mengonfirmasi dan dengan tatapan serius mengumumkan bahwa dia akan membuka pintu ke dungeon. Gadis berambut putih itu menjawab, ya, dan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantunya dalam perjalanan mereka. Saat hitungan mundur mencapai 0, dia membuka pintu dan keduanya memasuki mansion beku untuk menghadapi tantangan. Lorongnya benar-benar beku, tertutup es dan stalaktit tajam di mana-mana. Gadis muda itu mengeluh kedinginan dan pemuda itu menghiburnya, mengatakan sebuah kartu akan membuatnya lebih tertahankan. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas melewati pintu dan sang pahlawan bersiap untuk pertemuan yang sudah dia antisipasi. Dia berpikir, seperti yang dia bayangkan, pengkhianat dari kehidupan masa lalunya juga muncul di dungeon ini. Seorang pria dengan pisau muncul, mengeluh tentang dingin dan bertanya-tanya apakah monster akan muncul. Dia kemudian melihat mereka berdua dan tampak terkejut menemukan orang lain di sana. Dengan senyuman, dia bertanya apakah mereka juga pemain dan mendekat dengan sikap ramah. Sang protagonis tahu dia akan meminta untuk membentuk tim dan bahwa dia terlihat seperti orang yang jujur. Tapi pada kenyataannya, dia pengecut tak tahu malu yang mengkhianati rekan satu timnya sendiri. Dia ingat bagaimana pria itu akan bersembunyi di belakangnya saat bertarung karena dia lemah dan pengecut. Sambil menyeringai, sang protagonis mempersiapkan diri, tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia teringat saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan bos, pengkhianat itu menikamnya dari belakang. Pemuda itu ingat bahwa pengkhianat itu menikamnya dari belakang hanya untuk mencuri kartu skill. Tukia lalu merenung bahwa jika bukan karena satu orang, dia akan tewas di lantai itu juga. Kembali ke masa sekarang, pengkhianat itu menyarankan mereka membentuk tim agar lebih mudah menghadapi monster. Tapi rencana sebenarnya adalah menyingkirkan sang pahlawan, agar dia bisa memanfaatkan gadis cantik bersamanya. Pria itu juga mengincar pedang sang protagonis, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan mengambilnya. Dengan senyum palsu, dia mengulurkan tangannya, mengatakan bahwa dalam permainan seperti ini, mereka perlu bekerja sama. Namun, sang protagonis membalas bahwa dialah yang menusuknya lebih dulu, dan sekarang dia membalasnya dengan pedangnya.
Tanpa kesempatan bereaksi, pengkhianat itu tertusuk tepat di dada, benar-benar terkejut oleh rasa sakitnya. Dengan tatapan dingin, sang pahlawan menyuruhnya merasakan penderitaan yang sama seperti yang dia rasakan di kehidupan masa lalunya. Pemuda itu lalu menoleh ke rekannya dan dengan tenang bertanya apakah dia punya pertanyaan tentang ini. Gadis itu menjawab tidak karena dia percaya pemuda itu punya alasan bagus untuk semua yang dilakukannya. Dia lalu mengajaknya pergi mencari beberapa kartu skill, dan gadis muda itu langsung setuju. Dengan begitu, keduanya meninggalkan mayat pengkhianat itu dan melanjutkan eksplorasi mereka di mansion beku. Di tempat lain, seorang pria berkacamata berkomentar bahwa informasi tentang pemain peringkat 1 Kurosu Tokyo memang benar. Dia bertanya-tanya apakah pria yang merilis panduan gratis itu layak untuk dia amati. Shijamori Itsuki melihat peringkat, pria berkacamata itu berpikir bahwa dia sama sekali tidak bisa menguraikan niat sang pahlawan. Kembali ke para protagonis, mereka merasakan kehadiran aneh, yakin ada monster di dekatnya. Monster bernama Hangeman muncul, dan Eureka meneriakkan peringatan bahwa monster itu menuju ke arah mereka. Dengan cakar tajam dan mata bersinar, makhluk itu menyerang dengan kekuatan penuh untuk menyerang kedua pemain. Gadis itu meneriakkan nama rekannya, memeluknya erat saat monster itu mendekat. Tapi monster itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dihantam pukulan kuat yang membuatnya terbang. Dengan ekspresi bosan, sang protagonis mengatakan kepada makhluk itu bahwa ia terlalu berisik dan mengganggu. Dia lalu menembakkan sinar energi kuat dari tangannya yang mengenai monster itu tepat sasaran. Serangan itu menembus tubuh makhluk tersebut menyebabkan ledakan besar di ujung lorong. Monster itu kemudian larut menjadi cahaya, meninggalkan kartu kekuatan yang meningkatkan satu level. Eureka terkejut dengan betapa mudahnya semua itu, bertanya apakah ini cara dia selalu bertarung di dungeon? Sang pahlawan menjawab bukan, dan monster ini hanya sangat lemah dan tidak berdaya. Dia menjadi bersemangat dengan gagasan monster yang lebih kuat, membayangkan dirinya dalam film horor sungguhan. Dia lalu menyerahkan kartu itu padanya, menyuruhnya berkonsentrasi untuk mendapatkan skill baru. Gadis muda itu memegang kartu emas, berpikir tidak mungkin monster seperti itu ada di sebuah apartemen. Dengan mata terpejam, dia fokus pada kartu itu, berharap bisa menggunakan kekuatannya. Cahaya keemasan menyelimutinya, dan dia terkejut menyadari bahwa dia benar-benar berhasil menggunakan kartu itu. Panel, statusnya muncul menunjukkan staminanya sekarang berhasil mencapai level 1. Dia memujinya karena cepat belajar dan mengajaknya ke lantai berikutnya dari mansion beku. Gadis itu menyadari dia tidak merasa kedinginan lagi, dan senang telah memperoleh skill baru. Gadis muda itu lalu bertanya bagaimana dia tahu begitu banyak tentang permainan itu, bertanya apakah dia senang bermain. Sang protagonis berhenti berjalan dan menatapnya dalam diam, membuat gadis itu bingung dengan reaksinya. Dengan ekspresi muram, dia hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun tentang masalah itu. Yurika menjadi gugup dengan keheningan itu, dan bertanya apakah dia mengatakan sesuatu yang aneh. Sang pahlawan menyatakan permainan itu sama sekali tidak menarik dan mengingatkannya pada tujuan mereka yang sebenarnya. Dengan tatapan dingin dan penuh tekad, sang protagonis mengungkapkan tujuan mereka adalah untuk menghancurkan permainan itu. Gadis itu terdiam sejenak lalu mengatakan bahwa meskipun dia tidak mengerti, dia mempercayai alasannya. Tiba-tiba, sebuah tangan mengerikan menerobos dinding es, bersiap untuk menyerang mereka berdua. Makhluk itu mengeluarkan raungan mengerikan dan menyerang dengan kekuatan penuh ke arah rekan sang pahlawan. Tapi dengan gerakan cepat, pemuda itu melangkah di depannya untuk melindunginya dari serangan monster itu. Tanpa kesulitan, dia menghentikan makhluk itu dengan satu tangan, mencengkeram wajahnya dengan kuat. Dengan sekali remasan, dia menghancurkan kepala monster itu yang hancur berkeping-keping di depannya. Dia lalu berkomentar sayang sekali gadis itu tidak punya kartu, karena itulah kesulitan dari dungeon ini. Tapi dia mengungkapkan bahwa bos di setiap lantai selalu menjatuhkan satu kartu dan mengajaknya untuk mencarinya. Sementara itu, pemain lain benar-benar tersesat di labirin, tidak yakin harus berbuat apa. Eureka menyadari mereka tidak tersesat dan mengagumi betapa luar biasanya rekannya karena mengetahui jalan. Dia menjelaskan mansion ini awalnya tidak sulit dan suhunya turun 1 derajat setiap 5 menit. Namun, suhu terus turun, dan semakin banyak waktu berlalu, semakin sulit bagi semua orang. Selain itu, jika mereka tidak menemukan bos lantai, pintu ke tingkat berikutnya tidak akan pernah terbuka. Pada akhirnya, semua pemain akan membeku dan tidak dapat bertahan hidup. Gadis muda itu ketakutan membayangkan semua orang membeku, tetapi sang pahlawan tetap tenang dan fokus. Dia tahu laju penurunan suhu meningkat dan mengingat lokasi bos. Dengan itu, keduanya pergi mencari bos, bertujuan untuk mengalahkannya secepat mungkin. Pria berkacamata itu mengamati dari kejauhan, bertanya-tanya tentang alasan tindakan sang protagonis. Dia curiga pemuda itu memiliki kemampuan khusus dan berharap tidak kecewa dengan peringkat nomor 1.
Jauh di dalam labirin beku, keduanya melanjutkan perjalanan mereka melalui mansion es yang berbahaya. Sang protagonis tahu bos lantai pertama ada di dekatnya dan mempertimbangkan cara untuk memancingnya keluar. Tiba-tiba, seorang pria berambut merah muncul entah dari mana, memanggil namanya dan mengejutkan mereka berdua. Dengan nada sombong, pemuda itu menuntut sang pahlawan menjawabnya karena dia berbicara langsung kepadanya. Rekannya lalu bertanya apakah dia mengenal pria itu, tapi Takia menjawab tidak. Si rambut merah menjadi kesal karena diabaikan. Berteriak bahwa mereka tidak boleh meremehkannya karena dia ada di peringkat. Dari kejauhan, pria berjas itu mengamati adegan itu, bertanya-tanya berapa peringkat pemain baru ini. Sang protagonis mengatakan dia telah menghafal 10 besar, dan si rambut merah bukan salah satunya, lalu menanyakan peringkatnya. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Zhang Shuo, menyatakan dia peringkat 783, tapi akan menjadi nomor 1. Sang pahlawan dan rekannya hanya menatapnya tanpa ekspresi setelah mengetahui peringkatnya. Pria berjas itu menjadi kesal, berpikir dia baru saja membuang-buang waktunya mengkhawatirkan hal ini. Tokia bertanya apa yang diinginkan si peringkat 783, si rambut merah berteriak bahwa dia datang untuk mengalahkannya. Dia menyatakan akan menunjukkan kepada semua orang bahwa peringkat pertama sang protagonis hanyalah kebetulan. Tapi sebelum dia bisa bertindak, sang pahlawan mendaratkan pukulan santai tepat di wajahnya. Kekuatan satu pukulan itu membuat si rambut merah dan teman-temannya jatuh terjerembab ke tanah. Dengan tatapan bosan, sang protagonis menyuruhnya pergi karena dia sangat sibuk. Si rambut merah lalu mengeluarkan pisau, menyatakan dia tidak memberi izin pada sang pahlawan untuk pergi. Teman-temannya menyemangatinya, dan pemuda itu berkata target satu-satunya adalah sang pahlawan, gadis itu boleh mereka ambil. Dengan wajah memar, dia berteriak bahwa dia akan membalas pukulan itu 100 kali lebih kuat. Tokia berpikir mereka hanya orang bodoh, bukan orang yang benar-benar jahat, dan memutuskan untuk memberi mereka pelajaran. Dengan tendangan kuat, sang protagonis menghancurkan pintu logam dan mengambil pipa untuk digunakan sebagai senjata. Dia lalu menggenggam benda improvisasi itu dengan erat, bersiap untuk pertarungan melawan para pembuat onar. Sambil menyeringai, dia bilang akan menghukum mereka semua dengan pipa logam sederhana ini. Sang pahlawan berpikir ini sempurna karena dia perlu memancing bos lantai keluar entah bagaimana. Dia kemudian memutuskan untuk menguji kemampuan kelas barunya dan mengaktifkan resonansi alat. Sistem mengungkapkan pipa itu adalah barang rongsokan, tak berguna, tapi mencatat resonansinya bisa meningkat seiring penggunaan. Pemuda itu merasa menarik bahwa kemampuan itu bisa mengevaluasi senjata dan memutuskan untuk sering menggunakannya. Si rambut merah menatapnya tajam, mengatakan dia terlalu melebih-lebihkan dirinya dan akan menyesal tidak menggunakan pedangnya. Tanpa gentar, sang protagonis hanya menatap sekelompok pembuat onar dengan tatapan jijik. Pemimpinnya lalu berteriak dengan marah agar semua temannya menyerbu dan menyerang sang pahlawan sekaligus. Namun, teman-temannya takut dan mendorongnya ke depan, menyuruhnya maju lebih dulu. Kesal dengan kepengecutan mereka, si rambut merah berteriak pada teman-temannya yang tidak berguna untuk menyerang tanpa ragu-ragu. Tapi, salah satu dari mereka mengingatkannya bahwa sang protagonis adalah peringkat nomor 1 dunia dan mereka tidak punya peluang. Pemimpinnya berteriak bahwa dia tidak peduli dan hanya akan puas jika bisa mengalahkan sang pahlawan. Dengan pisau siap, dia menyerang, berteriak tidak peduli jika pemuda itu peringkat 1 karena dia bukan apa-apa. Tapi dengan tatapan bosan, sang protagonis berpikir dia akan menggunakan teriakannya untuk memancing bos. Dengan mudah, dia memukul si rambut merah dengan pipa logam, menyuruhnya untuk lebih menggunakan otaknya. Wajahnya meringis kesakitan, pemuda itu terdiam tak bisa berkata-kata oleh kekuatan pukulan itu. Dia kemudian jatuh berlutut sambil berteriak kesakitan, dan semua orang terkejut dengan pemandangan itu. Sang pahlawan lalu berkomentar bahwa itu teriakan yang bagus, dan bos pasti sudah mendengarnya. Tiba-tiba, tentakel hijau muncul entah dari mana dan menerjang dengan kecepatan tinggi ke arah kelompok itu. Tentakel itu melilit tubuh si rambut merah, meremasnya dengan erat dan membuatnya putus asa. Dengan itu, pemuda itu diseret oleh makhluk itu tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Teman-temannya panik berteriak agar seseorang lari dan menyelamatkan pemimpin mereka. Yurika lalu bertanya pada protagonis makhluk apa yang baru saja muncul itu. Dia menjawab bahwa itu adalah bos lantai dan mengalahkannya akan membuka jalan ke tingkat berikutnya. Dengan itu, sang pahlawan mengajaknya untuk mengikutinya, mengatakan tidak perlu terburu-buru. Gadis muda itu terkejut dengan kecepatannya, bertanya-tanya apakah itu kekuatan seorang pemain. Dia lalu membayangkan dirinya sebagai pahlawan super wanita, bersemangat dengan gagasan mendapatkan kekuatan. Dari kejauhan, pria berkacamata itu mengaguminya, bertanya-tanya apakah dia datang sejauh ini untuk memburu bos. Pria berjas itu kemudian memutuskan dia harus entah bagaimana menjadi rekan setimnya.
Sementara itu, teman-teman si rambut merah berteriak pada monster itu untuk melepaskan bos mereka yang sedang diremukkan. Mereka terus berteriak putus asa agar makhluk itu menghentikan serangannya dan membebaskan teman mereka. Salah satu dari mereka bahkan mengancam makhluk tak dikenal itu, mengatakan dia akan menghabisinya. Mendengar itu, salah satu temannya maju untuk mencoba menyelamatkan pemimpinnya dari cengkeraman monster, tetapi monster itu menyerang mereka semua sekaligus, membuat mereka terbang dengan satu pukulan. Pada saat itu, bos lantai menampakkan dirinya sebagai tanaman karnivora mutan peringkat E+ dengan statistik tinggi. Si rambut merah kemudian ditarik ke dalam mulut monster, berteriak putus asa meminta bantuan. Dari dalam mulut tanaman itu, pemuda itu melihat sang protagonis mendekat dengan tenang. Sang pahlawan kemudian menghadapi bos dengan pedang terhunus, siap untuk pertempuran terakhir di lantai itu. Si rambut merah putus asa, bertanya-tanya apakah sang protagonis akan benar-benar menyelamatkannya setelah semua ini. Tanpa berpikir dua kali, sang pahlawan menyerang dengan pedangnya dan menebas tentakel tanaman itu. Dengan satu tebasan kuat dan tepat, dia melepaskan tebasan energi biru ke arah monster itu. Makhluk itu menjerit kesakitan saat tubuhnya terbelah dua sepenuhnya oleh serangan pemuda itu. Si rambut merah mendapati dirinya bebas, terkejut karena telah diselamatkan oleh saingannya. Tapi dia sadar perasaan diselamatkan lebih menyakitkan daripada dikalahkan. Sang pahlawan lalu menyuruhnya bangkit, mengatakan jika dia ingin mencapai 10 besar, dia akan bertarung dengan pedangnya. Sang protagonis menantangnya untuk mencapai 10 besar agar mereka bisa bertarung sebagai lawan yang setara. Si rambut merah terdiam sejenak, mencerna kata-kata saingannya yang baru saja menyelamatkannya. Dengan tekad, dia berjanji pasti akan sampai di sana dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Dengan bos yang dikalahkan, jalan ke lantai berikutnya terbuka, menyajikan dua pilihan. Untuk naik, mereka harus melawan monster mutan. Untuk turun, mereka harus menghadapi hantu-hantu menakutkan. Rekan sang pahlawan akhirnya menyusulnya, dan sistem memperingatkan mereka punya sedikit waktu. Gadis muda itu putus asa, bertanya jalan mengerikan mana dari keduanya yang harus mereka pilih. Si rambut merah menatapnya, menyadari bahwa meskipun kedua jalur itu menakutkan, gadis itu tampak bersemangat. Gadis itu senang dengan gagasan monster dan hantu, mengatakan kedua pilihan itu hebat. Sambil tersenyum, dia menjadi bersemangat tentang pilihan-pilihan itu, dan bertanya-tanya apakah sang protagonis menganggapnya aneh. Dia lalu menatapnya dengan serius, menanyakan pilihan mana dari keduanya yang benar-benar ingin dia pilih. Gadis muda itu panik, menyadari dia tidak bisa memutuskan di antara keduanya. Tiba-tiba, pria berkacamata itu muncul, meminta untuk bergabung dengan kelompok mereka dalam perjalanan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Mori Shigeruki, peringkat 34 dunia, dan mengatakan dia bisa berguna. Sang protagonis berkomentar bahwa dia akhirnya menunjukkan dirinya, dan rekannya terkejut dengan peringkatnya yang tinggi. Si rambut merah lalu mencemooh peringkatnya, menyatakan dia pasti akan menjadi pemain 10 besar di masa depan. Sang pahlawan mengungkapkan bahwa dia sadar sedang diikuti tetapi memutuskan untuk membiarkannya. Dia lalu teringat bahwa di kehidupan masa lalunya, pria berkacamata itu menyelamatkannya saat dia sangat membutuhkannya. Shigeruki terkejut karena diperhatikan oleh pemuda itu dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sang protagonis mengingat bagaimana dia dikhianati dan berpikir dia akan tewas di tangan mantan sekutunya, tapi dia diselamatkan oleh pria berkacamata yang mengatakan keahliannya terlalu bagus untuk disia-siakan. Dengan kacamatanya yang berkilau, dia berjanji jika sang pahlawan mengikuti perintahnya, dia akan membiarkannya menyelesaikan dungeon. Dan begitulah cara sang protagonis berhasil menyelesaikan dungeon langkah demi langkah dengan bantuannya. Saat itu, pria berkacamata adalah penyelamat sejati baginya di tengah semua kekacauan. Namun, bahkan seseorang yang sehebat dia pada akhirnya kehilangan nyawanya dalam permainan yang kejam dan mematikan itu. Pada saat itu, pemuda itu belajar bahwa tidak peduli seberapa kuat seseorang, bagi para dewa kegelapan, semua pemain hanyalah mainan sederhana untuk hiburan entitas jahat. Kembali ke masa sekarang, pria berkacamata itu bertanya apakah ada yang salah dengan sang protagonis, si rambut merah, lalu bertanya-tanya mengapa peringkat nomor 1 dunia mau repot-repot dengan peringkat 34 belaka. Tapi sang pahlawan mengatakan bahwa orang kuat diterima, dan dia membutuhkan pejuang tangguh seperti dia. Dia lalu menawarkan beberapa kartu sebagai tanda penghargaan kecil, tetapi pria berkacamata itu menolaknya. Sang protagonis berpikir karena dia telah membantunya di masa lalu, sekarang gilirannya untuk membalas budi. Sambil tersenyum, Shigeruki mengatakan Tuan Kurozu memang sangat kuat dan menerima kartu-kartu itu. Sambil tersenyum, pria berkacamata itu menawarkan kartu-kartu itu kepada rekan sang protagonis.
Gadis muda itu menjadi sangat bersemangat, mengatakan bahwa dengan ini, dia juga bisa menjadi pahlawan super wanita, tetapi dia ragu-ragu menatap temannya untuk meminta persetujuan sebelum mengambil kartu. Dia lalu menyuruhnya melakukan apa yang dia inginkan, karena dia membutuhkan kartu itu untuk menjadi lebih kuat. Dengan senyum berseri-seri, gadis itu mengucapkan terima kasih dan mengambil kartu dari rekan setimnya yang baru. Shiidroki mengatakan seharusnya dialah yang berterima kasih, berpikir bahwa sekarang dia bisa sedikit mempercayai mereka. Dia kemudian memutuskan akan memikirkan hadiah untuk sang protagonis ketika mereka kembali ke dunia nyata. Sang pahlawan memperingatkan bahwa bos lantai berikutnya lebih kuat dan mereka tidak bisa membuang-buang waktu. Kedua teman baru itu setuju dan bersiap untuk mengikuti pimpinan sang protagonis. Si rambut merah menjadi bersemangat berpikir jika si mata 4 saja bisa bergabung, maka dia pasti juga bisa. Dia menyatakan dirinya jenius dan bersiap untuk meminta bergabung dengan kelompok pemain nomor 1. Dengan tangan terangkat, dia meminta untuk bergabung dengan kelompok itu dan bertarung bersama mereka di dungeon. Tapi dengan tatapan dingin dan langsung, sang protagonis menyuruhnya enyah dari hadapannya. Si rambut merah benar-benar terdiam, tidak percaya dia ditolak begitu saja. Shigeruki lalu bertanya apakah sang pahlawan akrab dengan dungeon ini, dan dia menjawab bahwa strukturnya sederhana. Dia menjelaskan mansion itu memiliki 7 lantai, dan mereka berada di lantai 4 sampai sekarang. Pria berkacamata itu terkejut dan bertanya apakah dia juga tahu kelemahan bos terakhir. Sang protagonis mengungkapkan ada 2 bos terakhir, dan mereka tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan dungeon adalah dengan membuat bos dari lantai bawah bertemu dengan yang dari lantai atas. Terkejut dengan informasi ini, Shigeruki menyadari mereka perlu dibagi menjadi 2 kelompok, tetapi sang protagonis mengungkapkan rencananya untuk menyerang lantai bawah terlebih dahulu dan kemudian bergegas ke atas. Dia menjelaskan bahwa strategi ini memungkinkan mereka untuk membuat kedua bos bertemu sambil meminimalkan risiko. Pria berkacamata itu terkesan, berkomentar bahwa ini adalah strategi yang hanya bisa dilakukan oleh Tukia. Yurika lalu menyadari rencana awalnya adalah memancing kedua bos dan menghadapi yang terakhir sendirian. Sang pahlawan membenarkannya, tetapi mengatakan dia beralih ke opsi berisiko lebih rendah karena keselamatan wanita itu lebih penting. Sambil tersenyum, wanita muda itu berterima kasih padanya, mengatakan bahwa dia sangat baik karena mengkhawatirkannya. Tiba-tiba, dia bersin, mengeluh tentang hawa dingin yang menusuk di lantai mansion ini. Gadis itu mengeluh kedinginan meskipun statistiknya meningkat dan panelnya pun muncul. Sang protagonis menjelaskan bahwa suhu di sini turun hampir 2 kali lebih cepat dibandingkan di lantai 1. Mereka setuju untuk mengalahkan bos secepat mungkin agar bisa melanjutkan. Tiba-tiba, sebuah mata biru yang bersinar terbuka dalam kegelapan mengamati kelompok pemain. Bos lantai itu muncul, seekor serigala putih raksasa dengan mata biru yang bersinar dan kuat. Bersamaan dengan itu, segerombolan hantu dengan mata ungu yang bersinar muncul, siap menyerang kelompok itu. Itsuki bertanya-tanya bagaimana sang pahlawan menemukan bos begitu cepat di labirin yang begitu luas. Sang protagonis menjawab bahwa ini adalah rute yang dia pelajari dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak akan pernah dia lupakan. Pria berkacamata itu tertegun, bertanya-tanya apakah pemuda itu pernah ke sini sebelumnya, bahkan sebelum permainan dimulai. Bos lantai itu menampakkan diri sebagai Hound peringkat D, dengan statistik kekuatan dan kecepatan yang sangat tinggi. Sang pahlawan memperingatkan bahwa mereka akan datang dan menyuruh 2 orang lainnya untuk fokus melindungi diri mereka sendiri. Itsuki meyakinkannya untuk tidak khawatir, berjanji akan melindungi Eureka dengan nyawanya. Dengan begitu, sang protagonis merasa lebih tenang, mengetahui bahwa rekannya akan aman selama pertempuran. Dengan pedangnya yang bersinar biru, sang protagonis menyerang serigala putih raksasa itu dengan sekuat tenaga. Dia menantang makhluk itu untuk bertarung, dan monster itu mengeluarkan raungan marah sebagai balasannya. Tanpa membuang waktu, sang pahlawan mendaratkan tebasan yang tepat dan kuat di kepala serigala raksasa itu. Sementara itu, para hantu dengan mata ungu yang bersinar meraung dan maju untuk menyerang. Itsuki bertindak cepat, memposisikan dirinya di depan Eureka untuk melindunginya dari para monster. Dengan gerakan cepat dan tepat, dia mulai melawan para hantu menggunakan seni bela diri. Dia mengungkapkan dirinya sebagai penerus ke-9 Baguazhang, menyatakan bahwa para hantu bukanlah tandingannya. Dengan senyum percaya diri, dia memberitahu Eureka untuk tidak khawatir, karena dia akan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Namun gadis itu mengejutkan semua orang dengan mendaratkan pukulan kuat ke salah satu hantu dengan mudah. Dia menjadi sangat bersemangat setelah menyadari bahwa dia juga bisa mengalahkan para monster dengan kekuatan barunya. Pria berkacamata itu terkejut, berpikir bahwa gadis itu juga penuh misteri, sama seperti Tokia.